Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh. Pak Ganjar, Pak Anies sudah sepakat untuk mengajukan hak angket beserta dengan partai-partai pendukungnya. Kami siap dengan data-datanya, Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Kami sangat mendukung, sangat senang. Belum saatnya kita masuk kepada wilayah itu. Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Dan pemirsa, kini saya ingin mengundang para narasumber ke atas panggung Rakyat Bersuara. Bapak yang satu ini viral karena mendesak dan menyelepet Bung Kodari yang untuk mengaku sebagai pendukung 02. Ingat pekan lalu? Ini dia anggota Dewan Pakar Timnas Amin, Prof. Refli Harun. Sehat, Prof. Oke, good luck. Gimana saya? Silakan, bebas. Selanjutnya Wakil Komandan Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran yang juga pakar hukum tata negara dan konstitusi, Bung Fahri Hamid. Sehat selalu, Bung. Iya. Politisi PDI Perjuangan sekaligus jubir TPN Ganjar Mahfud, Guntur Romli. Bung Guntur. Silakan. Mau di sini, biar nggak apa-apa. Kemudian ini kita sering mengenalnya, kita sering melihatnya, tapi belakangan ini memang nggak terlalu sering untuk muncul. Tapi kali ini saya undang secara eksklusif di Rakyat Bersuara. Aktivis HAM, Bung Natalius Pigai. Udah kampanyenya udah selesai. Memantapkan. Oh, mantapkan, oke. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Bung Adi Prayitno. Analisisnya selalu mendalam, tapi juga kadang luar biasa tajam. Kali ini masih menunggu, masih di jalan, karena rupanya rumahnya agak jauh ya, di Sentul, Bogor, Jawa Barat. No party, no Rocky, Rocky Gerung, nanti kita akan tunggu. Masih ada satu kursi, kita akan tunggu nanti setelah ia masuk sudah dekat, nanti kita akan langsung menuju ke Bung Rocky. Dan inilah narasumber istimewa kami di Rakyat Bersuara. Kita akan simak dulu informasi berikut ini. Hidup demokrasi Indonesia, audit forensik, sistem IT KPU. Gejolak politik dalam negeri belum menyentuh titik datar. Gelombang perlawanan dugaan kecurangan pemilu kian lantang disuarakan. Usai masa pencoblosan 14 Februari, aroma dugaan kecurangan pemilu kian berbau amis dan masif diungkap. Wacana pengguliran hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu bulat disuarakan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo serta PDI Perjuangan. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin, alternatif kita sampaikan. Gayung bersambut, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan senada seirama dengan Ganjar untuk menggulirkan hak angket di Senayan. Dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Gaung penggunaan hak angket melalui parlemen sampai ke dinding istana. Seperti biasa, Presiden Jokowi menanggapi santai. Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa. 4 hari selang jamuan makan malam Jokowi kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, Koalisi Perubahan menyatakan konsisten di jalur perubahan.
mereka sepakat mendukung hak angket. Kami sangat mendukung, sangat senang ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya. Kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya. Apakah itu menjadi cukup layak untuk sampai kita naikkan kepada hak angket atau tidak? Sampai sejauh ini saya ingin sampaikan belum saatnya kita masuk kepada wilayah itu. Kini, hak angket bertambah kuat. Selain PDI Perjuangan sebagai motor penggerak, Partai Nasdem, PKS, PKB hadir dalam barisan pendukung digulirkannya hak angket. Ya. Ada beberapa pertanyaan meskipun saya sudah deklarasi sejak 17 Februari Sabtu 2 pekan lalu bahwa saya sudah tidak menjadi lagi politisi dan saya kembali menjadi habitat saya, ini wartawan. Ya, hari ini saya melepas tanggal 17 Februari lalu saya melepaskan status saya sebagai politisi dan melepaskan juga cuti saya sebagai wartawan. Dan saya sekarang wartawan yang kembali aktif. Jadi ini jawaban saya. Ada banyak pertanyaan dari situ. Tapi yang bicara soal independensi tentu kita jaga. Dan itu merupakan komitmen saya. Saya ingin langsung menuju ke narasumber saya. Bung Refli dulu deh dari 01. Nanti langsung menuju ke 03. Karena ini bicara soal hak angket, kejanggalan dan lain sebagainya. Saya ingat betul waktu 2019 Bung Refli dan Bung Guntur ya, Mas Guntur. Dulu ada sebelum menuju ke MK itu ada rame-rame. Ya, misalnya kita akan bawa bukti 10 kontainer. Kalau masih ingat dulu. Nah, mungkin Bung Pigai masih di sana waktu itu ya? Ya, saya kan Pakai. tetap. Masih di sana waktu itu kan? Saya tetap setia dengan Prabowo dari dulu sampai sekarang. Saya sangat konsisten, tidak seperti Guntur Romli. Saya konsisten anti Prabowo dari dulu sampai sekarang. Konsisten. Konsisten. Oke, nanti kita bicara soal itu. Tapi saya ingin tanya dulu. Kalau dulu kita dengar ada woro-woronya tuh kencang gitu. Ada 10 kontainer yang akan dibawa meskipun akhirnya diubah menjadi data digital ya kalau tidak salah waktu itu 2019. Lalu kemudian 2014 juga sedemikian rupa. Ada misalnya demo juga di Bawaslu pada 2019. Sekarang kita nggak bicara soal demo deh, kita bicara soal bukti. Kalau bicara soal angket, maka itu bicara soal angket yang berbicara terkait dengan kecurangan. Kalau bicara soal Mahkamah Konstitusi juga bicara soal nanti adalah bukti-bukti kecurangan. Tapi yang saya dapatkan sekarang setidaknya, saya belum mendengar ada bukti-bukti yang mau diajukan. Apakah ada buktinya atau masih dikumpulkan tapi nggak jelas? Seperti apa Bung Refli? Ya kalau kita mau bertempur buktinya kita beberkan sekarang itu namanya bodoh. Oke. Ya kan? Tapi kan biasanya bocor, ada bocor-bocor sedikit. Bukti itu kita kasih clue. Nah nanti pada waktunya di Mahkamah Konstitusi, di panitia angket, bukti itu dibeberkan. Tapi kalau Anda penasaran sedikit-sedikit misalnya, ya baca aja majalah Tempo ya kan. Baca aja. Yang mana nih? Yang mana nih? Yang terakhir, yang edisi 19 Februari. Ya, cover story-nya, kemudian nonton saja bocor alus dan kemudian juga nonton saja dirty vote. Itu kan sebuah indikasi bahwa yang namanya kecurangan pemilu itu ada dan itu tidak hanya soal saat pencoblosan ke atas, tapi sebelum pencoblosan. Bahkan kalau kita tarik barangkali sejak 2020, 2021 sudah ada nuansa seperti itu. Jadi inline segaris dengan apa yang disampaikan oleh majalah Tempo misalnya gitu? Iya, itu salah satu sumber pastinya kan. Jadi kalau kita bicara misalnya... Tunggu Bung Refli. Kalau Tempo kan sumbernya nggak bisa ditanyakan, mereka punya hak tolak. Ya. Artinya nggak bisa juga, sumbernya siapa sih segala macam, mereka nggak akan kasih tuh. Iya dong, masa kita nggak punya sumber, kita pasti juga punya sumber. Tapi maksud saya ingin mengatakan majalah sekredibel Tempo, masa sih menyebarkan hoax, kan begitu? Ya. Tidak mungkin itu. Rasanya nggak mungkin. Nah itu saja sebuah indikasi. Kalau seandainya misalnya apa yang dituliskan itu tidak benar, dibantah mestinya kan. Ada hak jawab. Tapi kan kita tahu tidak ada bantahan selama ini ketika Tempo menulis tentang keterlibatan istana dalam pemenangan 02 misalnya. Tidak dibantah sekarang terakhir ini soal mobilisasi bansos dan lain sebagainya. Tidak dibantah tugas menteri-menteri untuk mengglorifikasi 02.
Kan tidak dibantah. Oke. Jadi itu artinya memang indikasinya kuat. Nah sekarang pertanyaannya adalah indikasinya ada, kita tunggu forumnya. Masa forumnya di rakyat bersuara? Enggak, tapi saya agak tergoda juga untuk bertanya. Oke, misalnya Tempo menunjukkan itu, gitu ya. Misalnya indikasi A, B, C termasuk tadi soal misalnya menteri-menteri dan lain sebagainya. Pertanyaannya kalau nanti di MK kan menterinya harus ngomong. Emang menterinya mau ngomong? Gini, makanya ada dua line. Line pertama adalah line MK. Line kedua adalah line hak angket. Kita bicara hak angket misalnya. Hak angket itu punya daya paksa. Tetapi masa sih menteri dipaksa? Itu kan kewajiban ketatanegaraan seorang pejabat publik untuk menghormati hak konstitusional yang dimiliki lembaga pengawasan seperti DPR. Tapi kalau dia tidak mau datang, dia bisa dipaksa untuk datang. Jadi ada hak untuk memaksa. Nah di Mahkamah Konstitusi itu kewajiban warga negara untuk menyampaikan keterangan-keterangan baik sebagai saksi maupun ahli. Oke. Jadi kalau dia menolak ya sama saja dia tidak memberikan contoh yang baik sebagai pejabat publik yang seharusnya memberikan keterangan. Tetapi soalnya adalah ya belum tentu juga kita mengajukan mereka kan. Jadi kalau kita bicara saksi dan ahli itu bisa diajukan oleh pemohon, bisa diajukan oleh pihak terkait, bisa diajukan KPU, bahkan Bawaslu juga bisa mengajukan saksi dan ahli, plus Mahkamah Konstitusi sendiri bisa berinisiatif memanggil saksi dan ahli yang mereka perkirakan akan membantu membuat terang masalah ini. Iya, pertanyaannya apakah mereka mau mengaku? Kan itu pertanyaan mendasar. Saya kok nggak yakin mereka akan mengaku. Misalnya benar. Aiman Wicaksono ya kan, kita bukan anak kecil. Masa orang ditanya apakah dia mau mengaku atau tidak, ya itulah yang namanya teknik untuk interview kan. Jadi bagaimana kemudian memojokkan orang kayak Kodari kemarin kan, awalnya nggak mau terus terang dia. Nah untungnya Fahri Bahmid, dia udah duluan dia dia pakar hukum tata negara kayak seperti saya. Tapi dia sudah declare bahwa dia 02. Oke. Jadi nggak bisa berdebat ini declare sekarang. Juga, 02 juga. Pakai ini, Pak. Nah, saya 02 dari sekian hampir 9-10 tahun yang lalu. Jadi sampai hari ini dan tidak akan pernah pindah. Tuh, berarti kan 02 ada dua di sini. 02 udah 10 tahun? Iya. Hampir 10 tahun. Kemarin kan nggak jabat, kalau sekarang siap menjabat dong. Dapat jabatan nggak? Saya selama Jokowi itu saya ditawarkan satu Deputi BIN, Presiden Freeport, Komisaris Utama BUMN, berbagai duta besar. Saya ditawarin itu sudah ada di media itu. Natalis Pigai tolak jabatan. Kenapa ditolak? Jadi ya karena perjuangan saya untuk kepentingan rakyat, bonum komune, bukan untuk kepentingan. Boleh juga tepuk tangan lah, boleh lah tepuk tangan. Tapi tunggu, itu kan Pak Jokowi yang nawarin. Bisa sebentar. Ada sekalian cek Google Natalis Pigai tolak jabatan pasti ada di situ. Sebentar, itu kan Pak Jokowi yang nawarin. Kalau nanti Pak Prabowo yang nawarin misalnya. Jokowi secara langsung enggak, kalau ini kan permainan enggak mungkin, tapi yang bintang 4 di bawah itu. Nggak, bintang 4 loh yang saya bilang, yang nawarin saya. Iya. Oke, tapi kan itu pemerintahan Pak Jokowi. Kalau misalnya kita bicara ke depan, kita nggak tahu, ini kan belum ada pengumuman KPU, tapi misalnya pemerintahan Pak Prabowo misalnya. Saya cita-cita saya 1996 tanggal 31 Desember itu saya umur 17 tahun. Waktu itu Pak Prabowo Komandan Kopassus, Danjen Kopassus, dia pidato, saya adalah orang yang interupsi pada saat Orde Baru. Dari situ saya tidak pernah diperiksa, saya ke Jogja sendirian dari stasiun Kiara Condong. Tidak pernah diganggu, hanya ditanya umur berapa dek. Ya saya bilang 17, oh kamu masih kecil, nanti suatu saat kamu akan tahu siapa Prabowo. Dalam perjalanan kehidupan saya tahu ternyata Prabowo tidak seperti yang waktu saya masih umur kecil itu. Dari situ saya menyatakan ini orang baik. Bukan pertanyaannya kalau ditawari oleh Pak Prabowo jadi jabatan. Bukan cerita soal Pak Prabowo, Bung Jadi kan saya belum selesai. Ini orang baik. Karena itu bangsa Indonesia itu harus dipimpin oleh orang baik. Maka bagi saya adalah di atas kepala saya pada saat saya duduk di rumah itu ada gambar Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia. Itu cita-cita saya.
Kalau jabatan, saya bukan manusia yang berorientasi jabatan. Saya sudah cek aja di Google tuh, Natalius Pigai tolak. Siapa yang mau tolak Dubes? Presiden Freeport, Deputi BIN, Presiden Komisaris. Siapa yang mau nolak? Cuma Natalius yang berarti kehidupan. Dan itu akan konsisten ke depan? Begini, Bos. Begini, Bos. Nanti kita lanjutkan. Kita akan kembali saat lagi. Bung Rocky sudah hadir. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Masih bersama saya Aiman Wicaksono, Anda menyaksikan Rakyat Bersuara. Ada kampus-kampus teman-teman di sini dari Universitas Indonesia. Mana suaranya? Dari UIN, Syarif Hidayatullah. Ya. Suaranya mana? Oke. Dari Atmajaya. Dari BSI ya. Dan di sini ada dosennya juga. Dosen Universitas Indonesia ya, dosen UI. Bung Rocky Gerung. No Rocky no party. Awas. Saya sengaja undang Bung Rocky dulu sebelum saya mendengarkan jawaban dari Bung Natalius Pigai. Tapi saya nanti akan ke Bung Natalius Pigai. Izin ya Bung Natalius. Bung Pigai, saya ingin ke Bung Guntur Romli dulu. Tadi kan bicara 01 ya. Datanya apa sih? Kasih bocoran dong, bocor halusnya. 03 bocor halusnya apa nih? Apa yang bisa disampaikan? Kok sampai sekarang belum kedengeran? Apa sih kira-kira bukti yang akan diajukan? Nggak perlu banyak, tapi supaya publik juga paham. Oh iya ya, ada ini yang nanti mungkin akan dibawa. Silakan. Ya, kalau bicara soal bukti saya sepakat dengan Bung Refli tadi bahwa itu nanti urusan belakangan. Setelah ada angket, kemudian juga gugatan di MK. Tapi pada intinya kita kan sebenarnya merasakan bahwa pemilu kali ini ada anomali. Ada keganjilan, ada keanehan. Bukan hanya dirasakan oleh misalnya kalau kita melihat hasil quick count dan kalau kita mau percaya. Bukan hanya dirasakan oleh pihak yang kalah. Tapi juga menurut saya juga pihak yang merasa menang juga merasakan keanehan. Misalnya suaranya Mas Ganjar kalau kita percaya pada quick count itu di bawah suara partai. Ini anomali yang pertama. Selain split ticket voting. Ya, kemudian kedua, di Gerindra juga merasakan yang sama. Ya. Kok bisa suaranya nomor 3, padahal capresnya adalah orang Gerindra. Satu putaran. Ya, kemudian juga misalnya di pihak Nasdem, kemudian PKS juga merasakan yang sama. Itu kan, ternyata suaranya di bawah PKB. Oke, itu kan fenomena. Tapi kalau bicara soal angket, bicara soal MK harus Nah, ini saya bicara karena ini kayak kita mau masuk tentang soal merasakan kecurangan, merasakan keganjilan, merasakan keanehan yang semua orang merasakan itu. Termasuk juga misalnya hasil suara pemilu di luar negeri. Pemilih luar negeri yang rata-rata dalam setiap pilpres itu biasanya yang menang di pemilu luar negeri itu di dalam negeri juga menang. Oh itu, nah, jadi siapa yang menang di pemilu luar negeri ada pola seperti itu. Lihat saja 2000, lihat saja pemilihnya SBY, kemudian Jokowi ya dalam setiap pilpres ada pola seperti itu. Nah cuma sekarang kan maka disebut dengan anomali. Nah anomali itulah yang dirasakan semacam ada kecurangan itu. Karena misalnya kenapa kok luar negeri itu Pak Ganjar bisa menang? Apakah misalnya karena disebut dengan anomali, berarti kalau anomali itu berarti ada intervensi. Ketika mengubah pola yang selama ini yang ada intervensi, ada yang disebut dengan operasi terhadap pemilih. Nah mungkin pemilih luar negeri tidak kena operasi karena mereka tidak ada yang namanya aparat, tidak ada yang namanya penyelenggara yang ini bisa harus dibuktikan loh, kalau enggak makanya kita bicara, kita merasakan ya. Mas Eman jangan takut, kita bicara soal dalam konteks kebebasan Mas Eman. Tenang aja. Media. Ya kan? Tenang aja. Karena nanti kita akan semuanya akan kita buktikan dalam gugatan di MK dan gugatan di angket. Aiman ini bisa jamin nggak kita ngomong ini bebas gitu? Ini kan susah juga nanti tiba-tiba habis ngomong dilaporin kita. Ya, karena ini pengantar. Nggak mungkin dilaporin dong. Ini forum ilmiah kok. Santai aja. Santai aja. Jadi tapi bentar.
Jadi Bung Aiman, ya. Tapi di zaman Pak Prabowo misalnya, ini kita sekali lagi ya belum pengumuman, tapi saya mau tanya, di zaman Pak Prabowo nggak akan ada yang berubah soal demokrasi? Saya kan pembela kemanusiaan yang selalu ada di belakang Prabowo pada saat setiap debat. Dan ya nggak mungkin lah, itu bukan jiwa Prabowo. Anda bayangkan Prabowo itu ya garis keempat tahun 98. Garis pertama komando utama itu presiden. Komando lapisan kedua Panglima TNI. Lapisan ketiga Kepala Staf Angkatan Darat. Lapisan keempat Pangkostrat. Sampai sekarang Prabowo disalibkan terus menerus. Dituduh orang yang bersalah, praduga bersalah. Pak Prabowo tidak pernah bilang, artinya mana ada di seluruh dunia, coba tunjukkan kepada saya, di dalam sistem militer itu tidak ada perintah dari atasan. Tapi semua ditanggung oleh Prabowo, itulah orang baik orang itu. Ini maksudnya apa? Pak Prabowo itu baik. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, mana ada kalau Prabowo itu otoriter. Mending dia beli partai baru. Uangnya banyak kok. Tapi dia dirikan partai bertahun-tahun. Kalah demi kalah. Karena Pak Prabowo tidak mengerti cara curang. Kan beli partai juga kalah belum terus kan, karena tidak, belum tentu sukses. Karena ada contohnya gagal kami timnya juga. Pak Prabowo itu tidak mengerti cara curang. Yang tahu curang itu adalah yang sono-sono itu, yang sudah berkali-kali curang itu. Benar nggak? Kalau kami tahu cara curang, mungkin 2014 kami menang. 2019 kami menang kalau kami tahu cara curang. Katanya dulu-dulu, kalau sekarang beda. Ya bagaimana cara belajarnya? Oh nggak ada gurunya kok. Ya. Gurunya? Gurunya ada parkir di partai-partai yang pendukung. Enggak, gurunya kan ada di partai-partai yang kan sono. Gurunya kan bersatu sekarang. 2014, jadi 2019 gurunya kemudian ngajarin kan? Oh enggak, Pak Jokowi kan bukan gurunya. Kan kalian sendiri yang mengatakan Pak Jokowi itu bukan orang yang mengambil keputusan tunggal. Yang pengambil keputusan tunggal itu ada di 01 dan 3. Ini makin ke depan saya makin khawatir ada yang melaporkan nanti. Jangan, jadi, kita stop sini aja. Kita stop sini aja. Bukan. Jadi percayalah Pak Prabowo adalah manusia demokratis. Semua orang bebas bicara, tapi jangan menyerang Dan individu. ketika nanti misalnya dinilai kemudian ada permasalahan dalam demokrasi, maka Bung Pigai menjadi orang pertama yang akan mengkritik Pak Prabowo. Oh, itu sudah pasti dan saya tidak akan kritik karena Pak Prabowo pasti berdemokratis. Oke, baik. Kita lihat. Kritik. Kita lihat aja. Saya pikir, pasti saya akan melakukan itu. Ternyata, pasti saya tidak akan kritik. Ya sudah, apa itu pendapat, kita hargai. Ya, Bang Eman, jadi kembali ke soal anomali dan keganjilan, keanehan itu yang kita rasakan sebagai sebelum brother, gini, saya mau nanya. curangan. Ini brother ini Pak Guntur ini lebih banyak bilang anomali pemilu kali ini dibanding 2019. Bisa dijawab juga oleh Bang Rocky. Pemilu kali ini paling buruk atau 2019? Saya pemilu kali ini tentu saja. Oke. Yang paling Bang buruk. Rocky, buruk nggak pemilu kali ini dibanding 2019? Saya nanya dulu. Ini Jangan penting. bangunin macan tidur. Nggak apa-apa. Silakan macan, ini juga lebih macan. Buruk nggak? Saya nanya Bang Rocky, jawab dulu. Singkat aja. Iya, saya takut menjawab macan. Menjawab kucing saya berani. Berarti Bang Rocky takut menghadapi saya. Bukan takut menjawab, takut menjawab pada kucing itu. Begini. Kucing mau menjawab sekarang. Kucing kadang-kadang gini, ibarat gajah kan. Gajah nggak pernah bunuh semut, Pak. Tapi semut bisa menyengat gajah. Jadi kalau di sana gajah, di sini semut. Dia nggak akan pernah. Terlepas dari itu. Gini. Karena itu metafornya dimengerti. Kucing itu punya 9 nyawa, itu masalahnya. Jadi pertanyaan saya. Maksudnya apa, Bung Rocky? Pemilu kali ini gini. Kaitannya apa tuh? Saya mau nanya, pemilu kali ini lebih buruk dari 2019 nggak? Saya tunggu rakyat bersuara melalui. Itu angket. berarti takut kalau saya jebak. Bukan apa pertanyaannya, Pigai? Saya mau jebak. Ya, jebak aja coba. Ini saya jawab dulu. Saya mau jebak, pemilu kali ini lebih buruk dari 2019 nggak? Parameternya lebih buruk dari. Problem kita jujur atau tidak
pemilu hari, bukan dibandingkan. Pemilu itu adalah etalase nilai demokrasi, hak asasi manusia, perdamaian dan keadilan. Enggak, itu enggak ada urusan. Saya jelasin dulu. Gini. Dengar dulu. Oke. Kalau 2019 itu 775 orang nyawa manusia mati. Hari ini tidak ada. Ada 125. Ada Bung Pigai. Anda jangan 100 berapa? 125. Ya, menutupi. dari sisi kuantifikasi angka, perbandingan. 700 Orang mati nggak bisa dilihat hanya sebagai angka. Enggak, saya mau Bung Pigai. angka kuantitas. Orang meninggal satu pun bermasalah. Kuantitas. Jadi jangan dilihat hanya statistik. Satu ya, 775 dibanding 100 sekian. Satu ya. Yang kedua, pemilu 2019, Rocky Gerung, Natalius Pigai dilaporin polisi, diperiksa. Bahkan Pak Prabowo calon presiden aja mau dipanggil, Pak. Baru saya datang berkali-kali ke Pak Tito. Saya bilang, ngapain Pak? Kok calon presiden Bapak mau panggil? Dia bilang, oh saya gertak aja katanya. Ini televisi biar dengar. Saya pelakunya kok. Jadi hari ini yang dianggap kriminalisasi cuma satu orang namanya Aiman Wijaksono. Itu dipanggil polisi, ya? Bung. Tersangka Hari ini pemilu kali ini yang dianggap kriminalisasi hanya satu orang namanya Aiman Wijaksono. Kalau 2019 berapa puluhan orang, ini Rocky, saya, kami dua korban. Jadi anomali dan buruk nggak pemilu ini? Angka ini Pak, data ini Pak, mau pakai data yang tadi, data dari media. Tapi saya nggak setuju kalau bicara soal perbandingan angka. Ini harus diakui bahwa ada dan itu cacat dalam demokrasi. Ya ini kan nyata, saya sampaikan data. Semua orang tahu, adik-adik juga tahu kok. Iya, artinya tidak sekarang bisa kemudian bukti. Ketika angka Sekarang itu saya lebih bilang banyak bukti. dan lebih sedikit. Kalian mau ajukan bukti pakai Tempo, pakai Dirty Vote film yang diambil dari cuplikan-cuplikan media. Brother, sarjana hukum, ahli hukum, brother juga sama. Semua media atau dokumen apapun harus sah dulu di pengadilan. Bawa dulu dari Tempo punya itu dan media-media itu disahkan dulu pengadilan bahwa itu menjadi bukti otentik baru diajukan. Kalau hanya sekedar ini, sayang banget ahli-ahli yang ada di 01 dan 03. Silakan jawab. Oke. Oh, saya suruh jawab. Tadi Bung Rocky dulu, Bung Rocky. Bung Rocky dulu. Silakan Bung Rocky. Oke. Perbandingan angka, tadi ada yang meninggal, ada yang dilaporkan dan lain sebagainya. Silakan. Ya kalau soal angka TPS ada berapa jumlahnya? 800.000 sekian, 820.000. Ya, dia nggak hafal kan, saya hafal 823.220. Oke. Nggak hafal kan, itu menunjukkan kalau dia nggak pintar-pintar amat. Yes. Gini, saya hafal tapi biasanya lebih hafal. Saya itu hafal tapi biasanya lebih hafal kalau sudah dikasih kuasa untuk membela. Saya kan tidak dikasih kuasa untuk membela. Kalau abang kan sudah dikasih kuasa untuk, harus dong hafal semua. Belum ada kuasanya. Silakan Bung Rocky, silakan Bung Rocky. Iya, ada 800.000 TPS, dibulatin aja itu. Gak ada yang bermasalah emang, baik-baik aja. Hanya ada satu TPS yang bermasalah tuh. TPS di Mahkamah Konstitusi. Yang surat-suaranya dicoblos Jokowi langsung di situ. Udah dicoblos di Mahkamah Konstitusi kan? Berarti hadirnya Gibran itu abang benar-benar takutkan? Enggak. Dia kan kandidat. Jelas. Bukan terpilih. Saya nggak ngomong itu. Saya ngomong jadi TPS yang bermasalah itu cuma satu. Ya. Yaitu TPS di Mahkamah Konstitusi. TPS nomor 90. Ya. Mahkamah Konstitusi keputusan secara sah, legal, undang-undang memutuskan Gibran masuk calon. Gibran masuk calon saja sudah menyatakan menang. Gimana dong? Tidak ada soal. Takut dong kalau tidak ada soal. Hitler itu dinyatakan legal. Ya. Dipilih secara demokrasi itu. Ya. Tapi 2 bulan kemudian seluruh penduduk Berlin mulai merasa ada yang aneh di situ tuh. Jadi bayangkan. Jadi yang disebut kecurangan itu bukan sekedar data kuantitatif, tapi perspektif orang tentang persoalan pertama pintu masuknya. Jadi saya terus mengatakan bahwa curangnya itu dimulai dari pintu masuk Mahkamah Konstitusi, udah. Dan itu kemudian derivatifnya kita tunggu di
kotak-kotak suara. Tapi keputusan Mahkamah Konstitusi itu inkonstitusional nggak? Pasti inkonstitusional. Siapa yang bilang undang-undang kok? Iya, yang bilang keputusan Mahkamah Konstitusi itu undang-undang kok. Saya itu tahu betul putusan Mahkamah Konstitusi itu ya. Sebenarnya nggak sopan itu ketika kemudian diumumkan karena belum ada kesepakatan di antara 5 hakim yang mengabulkan. Dari 5 hakim yang mengabulkan itu, 2 hakim ternyata mengatakan yang boleh dicalonkan adalah berpengalaman atau sedang menjabat gubernur. Yang kepala daerah secara umum itu cuma 3. Makanya Saldi Isra sebagai wakil ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan heran. Persoalannya adalah itu kan soal etik dan etiknya kemudian sudah terbukti. Ketika kemudian secara kasar ketua Mahkamah Konstitusi kemudian memaksakan untuk membacakan putusan itu, disitulah persoalan terbesarnya. Nah sayangnya putusan MK itu selalu diberi judul final and binding. Begitu final and binding, kita tidak punya mekanisme untuk membatalkannya. Walaupun putusan itu sontoloyo, ngawur begitu. Itu persoalannya. Ya, gini. Kalau belum pernah ada di dalam lembaga, pimpinan lembaga yang komisi-komisi, yang pimpinannya terdiri dari lebih dari 1 orang, ya bahasanya begini. Kalau saya kan mantan pimpinan Komnas HAM, 11 orang komisionernya. Hampir jadi deputi. Sekalipun besar gitu ya. Sekalipun dissenting opinion itu ada 5 orang, kemudian yang menang 6, keputusan yang keluar adalah keputusan institusional. Yang menjadi persoalan ada anggota-anggota di situ yang menyampaikan kepada publik tentang al-ihwal yang terjadi dalam apa yang mau disampaikan Bung Pigai? Maksudnya apa? Jadi keputusan MK adalah keputusan yang sah. Sudah tidak sekedar binding, tidak sekedar binding, tapi itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sah. Itu yang mau sampaikan. Bung Rocky ada tanggapan soal itu? Ngerti saya itu, legalitasnya ada karena you bicara tentang konstitusi dalam perspektif hukum positifnya itu. Tetapi konstitusi juga mesti dibaca di dalam rangka penyempurnaan peradaban demokrasi, a living constitution. Nah, living constitution ini isinya adalah ethics. Itu dasarnya kan. Nggak ada konstitusi yang berhenti pada black letter of the law itu, yang baca sebagai tulisan hitam di situ kan. Begitu Anda, kenapa dimaksudkan supaya seseorang itu bisa diselundupkan lewat Mahkamah Konstitusi? Siapa yang diselundupkan? Pigai, nggak ada soal. Ini anak presiden yang diselundupkan menimbulkan interpretasi bahwa seseorang menginginkan dinastinya diperpanjang. Kan cuma itu keterangannya. Ada nggak ada di konstitusi? Tapi reason kita mengatakan bahwa living constitution mengatakan ada pelanggaran etik luar biasa itu. Walaupun Jimmy nggak sebut orangnya, tapi otak kita mengatakan yang dimaksudkan Jimmy yang mengintervensi Mahkamah Konstitusi adalah orang yang kekuasaannya di atas ketua Mahkamah Konstitusi. Meskipun itu tidak membatalkan apapun karena nggak ada soal Mahkamah Konstitusi final dan mengikat. Gimana iya, Pak Rocky? Final dan mengikat secara legal. Kalau kita baca konstitusi sebagai black letter of law. Tapi kalau kita kasih interpretasi bahwa itu konstitusi yang ingin menghidupkan the guardian of the constitution adalah Mahkamah Konstitusi, maka mesti ada judicial activism dari hakim-hakim itu untuk mengatakan memang tidak dilarang di situ, tetapi perasaan hakim mengatakan ada yang dari awal itu direncanakan untuk jadi jahat. Itu dasarnya. Nah, kecurigaan itu yang menimbulkan suara rakyat adalah suara angket. Oke. Nanti saya berikan kesempatan. Saya ingin sebenarnya ke Bung Fahri. Bung Fahri, bahwa ini kebetulan pakar hukum tata negara. Apa yang Anda mau sampaikan dari Bung Rocky? Iya, terima kasih. Ya, disampaikan Bung Rocky ini kan sebenarnya diskursus yang sebenarnya telah selesai. Kita tidak akan selesai nantinya kalau misalkan selalu mempersoalkan apa yang telah diputus sudah menjadi produk yang telah final dan definitif tentunya. Boleh saja diskursus yang disampaikan Bung Rocky, analisisnya itu kalau kita bawa di mimbar-mimbar kampus, kita jadikan sebagai satu kajian akademik untuk barangkali kita hasilkan suatu disertasi ataupun mungkin satu skripsi ataupun mungkin tesis. Oke. Tapi kalau kita dalam kehidupan bernegara itu ada kepastian. Jadi kehidupan bernegara itu tidak bisa kita gantungkan kepada sebuah diskursus yang
tidak ada akhirnya. Tidak boleh kita bernegara dalam situasi untuk tidak selesai dalam perdebatan-perdebatan. Logikamu. Sebentar. Jadi kalau yang disampaikan oleh Bung Rocky tadi, saya katakan tadi, kita pelihara menjadi sebuah etalasi akademik saja. Biar saja itu menjadi satu diskursus yang tidak selesai, biar itu menjadi satu Dan tidak akan pernah selesai menurut Anda? Iya, bernegara itu ada kepastian. Bernegara itu harus ada kepastian hukum. Makanya ketika menggunakan logika Bung Rocky maka nggak akan pernah selesai. Tidak akan selesai, negara tidak akan bergerak. Karena kita berdebat di tempat, kita akan berdebat dalam situasi yang stagnan gitu. Oke, saya terangkan perlahan-lahan itu. Apa yang menyebabkan negara itu bergerak? Hukum yang beku atau hukum yang hidup? Makanya hukum itu kan ada 3 frame. Tunggu, saya tanya dulu. Apa yang menyebabkan negara itu bergerak? Living law yes, Bung Rocky. That's, ya. Poinnya living law itu sebagai tunggu, living law itu ada dalam konstitusi apa tidak? Living law itu tidak dalam konstitusi. Justru itu yang menyebabkan konstitusi itu cuma hanya memberikan frame yang pasti. Ya justru itu Anda bilang supaya negara bergerak pakai yang pasti. Yang pasti itu berhenti. Makanya saya katakan dalam mengambil keputusan itu, jadi living law itu begini. Faulty law reasoning ada di situ. Living law itu dalam rangka untuk memproduksi sebuah kebijakan. Jadi kebijakan itu begini. Oke, saya katakan begini Bung Rocky, dalam rangka untuk membuat satu decision. Ngerti saya, tapi you bilang tadi supaya negara bergerak mesti ada kepastian hukum. Di mana kita bernegara? Tunggu dulu logikanya ya. Anda punya premis, negara bergerak bila ada kepastian hukum. Terus saya tanya, yang menggerakkan negara itu positive legal reasoning atau yang tadi yang Anda sebut sebagai living constitution. Anda bilang living constitution. Living constitution tertulis nggak sebagai black letter dalam konstitusi? Dalam kajian tunggu. Tertulis nggak? Dalam kajian konstitusi begini. Kamu katakan begini. Dalam kajian begini. Jadi reasoning ya dalam legal living law tidak tertulis. Itu tidak tertulis. Begini, kenapa Anda dalam rangka untuk memproduksi sebuah keputusan ataupun kebijakan. Saya nggak peduli itu, yang saya tuntut adalah koherensi. Hukum itu pasti. Kita berbicara tentang hukum itu pasti. Hukum nggak boleh nggak pasti. Kalau hukum tidak pasti, keadilan tidak bisa ditegakkan. Saya setuju itu. Makanya saya katakan tadi bahwa forum perdebatan Mahkamah Konstitusi sudah selesai. Terlepas yang disampaikan oleh Bung Refli tadi. Sebentar. Yang disampaikan Bung Refli tadi itu saya setuju. Saya ngerti itu. Tidak pernah selesai. Tidak akan Nanti dalam hak angket juga akan dibahas soal itu. Putusan 90 itu terlepas dari baik buruknya, dia menjadi hukum. Enggak, saya nggak peduli itu. Persoalan nantinya peradaban ini mereview dengan mencatatnya dengan satu kesimpulan, satu premis bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar. Kita akan lanjutkan itu urusan lain. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Kami akan berikan kesempatan nanti kepada yang lain. Bung Adi nanti. Masih bersama saya Aiman Wicaksono di Rakyat Bersuara, masih ada narasumber kita pada malam hari ini. Saya ke Bung Adi dulu deh, Bung Adi lama tadi nunggu. Saya ingin tanya, pertanyaan sebenarnya sama, tapi ini dari sisi pengamat lah. Bung Adi Prayitno, Anda menilai bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu yang terburuk, yang tidak baik-baik saja, yang pernah ada di negeri ini? Ya, Bang Aiman, saya itu tipikal orang yang kalau nggak diminta ngomong, nggak ngomong. Sekalipun dari tadi sebenarnya agak gatal ya. Ini kan gatal yang bagian mana nih? Ya banyak hal lah. Ini kan soal akhlak berdialog aja. Karena kebetulan saya anak pesantren harus sami'na wa ta'na kepada senior. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya tidak bisa membandingkan apple to apple 2024 dan 2019 atau dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Soal pemilu mana yang paling berkualitas dan pemilu mana yang paling buruk. Tapi satu hal, di 2024 ini saya selalu mengatakan ada cacat bawaan yang tak ada dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Apa? Proses di Mahkamah Konstitusi. Ini tidak terjadi di 2019, ini tidak terjadi di 2014 dan tidak pernah terjadi dalam pemilu langsung pasca reformasi. Sejak zaman SBY, sejak zamannya Jokowi. Baru di 2024 ini proses pemilu kita cacat bawaan. Karena ini adalah cacat bawaan, saya hakul yakin ini melampaui proses-proses politik soal siapa yang menang jadi presiden, ini akan melampaui siapa yang menang jadi pemenang di Saya harus tanya gini, saya harus fair juga. Cacat bawaan itu satu hal, tapi apakah itu kemudian bisa kita katakan bahwa seluruh pemilu 2024 ini curang? Indikasi-indikasi kecurangan kalau kita menggunakan terminologi undang-undang dan hukum sulit untuk dibuktikan.
Sulit untuk dibuktikan. Sulit untuk Kenapa? dibuktikan. Tapi kalau pakai parameter-parameter persepsi publik, common sense, saya kira kecurangan-kecurangan, indikasi-indikasi kecurangan itu banyak dan nyata. Misalnya soal politik uang, misalnya soal politisasi bansos. Tunggu, saya dan seterusnya, kritis nih, Bung Adi. Kan itu Anda kecurangan. Anda mengatakan sulit untuk dibuktikan, tapi banyak indikasi. Itu dua kontradiksi tuh. Betul. Satu, Bang Aiman, dalam undang-undang itu disebutkan bahwa politik uang itu adalah memberikan uang dan barang untuk mempengaruhi pemilih. Kalau memberikan uang dan barang, niatnya ingin masuk surga, itu bukan politik uang. Dan itu yang terjadi di depan mata kita. Kalau ada calon ngasih sembako, ngasih kerudung, ngasih uang, dan tidak diniatkan untuk mengajak sang calon, tidak berkampanye menyampaikan visi misi untuk yang calon, sampai kiamat sekalipun dibawa ke Bawaslu, dibawa ke Mahkamah Konstitusi, ini dianggap bukan sebuah pelanggaran. Kalau ada calon ngasih minum gratis, makan gratis, kerudung gratis, jangan pernah berharap ini dianggap sebagai sebuah tindakan pelanggaran pemilu. Kalau tidak disertai dengan kampanye dan ajakan. Yang terjadi saat ini? Dan yang terjadi itu saat ini. Oleh karena itu. Jadi tidak ada ajakan maksudnya? Ini salah satu. Kasih tapi tidak ada ajakan. Anda mengatakan bansos maksudnya? Betul, termasuk bansos, termasuk pemberian logistik. Kalau itu diniatkan untuk tidak mendukung salah satu calon dalam transaksi pembeliannya, itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah pelanggaran dalam pemilu. Ini rumitnya. Saya selalu mengatakan di depan siapapun, termasuk mahasiswa di kelas, DPR dan pemerintah ke depan harus membuat regulasi yang jelas soal politik uang. Satu, politik uang memberikan kerudung. Niat nggak niat ngajak itu adalah pelanggaran dan bisa didiskualifikasi. Yang kedua, ngasih beras, ngasih susu. Sekalipun itu niatnya lillahi ta'ala ingin masuk surga, itu anggap sebagai sebuah temuan dalam pelanggaran. Atau batasi. Bagaimana pemberian itu tidak boleh dilakukan jelang pemilu. Ini kan problemnya rumit, bantuan sosial banyak. Kalau mau pemilu, orang kelihatan soleh, orang kelihatan baik, orang kelihatan mau bagi-bagi ke orang, mau pemilu. Makanya gak heran tuh di kampung saya bilang, Pak Adi, kalau bisa bilang itu ke presiden, pemilu tiap setahun sekali. Karena kalau pemilu tiap tahun, banyak orang yang tiba-tiba baik. Ngasih sembako, ngasih kerudung, ngasih beras dan seterusnya Pak. Karena pemilu dianggap sebagai ajang untuk mendapatkan faedah materi. Yang ingin saya katakan adalah, jangan pernah berharap bahwa tuduhan-tuduhan kecurangan, tuduhan-tuduhan dan indikasi terkait dengan pelanggaran pemilu di 2024, itu bisa diungkap di KPU, di Bawaslu ataupun di MK. Mahkamah Konstitusi. Satu-satunya cara memang ada oase di kita. Proses politik apa itu? Soal hak angket. Hak angket. Cuman kan problemnya. Ini hak angket nih kapan nih? 1 dan 3 ini kan imannya sudah sama. Imannya sudah sama. Ada indikasi kecurangan. Ini menarik. Sebelum ke hak angket. Saya udah gatel dari tadi ngomong hak angket ini. Indikasi kecurangan itu ada, tapi bakal sulit dibuktikan. Gini, ada satu hingga ke Mahkamah Konstitusi. Ya, ada satu poin yang kita kadang-kadang lupa, bahwa Undang-Undang Pemilu 7/2017 pasal 280-an itu secara jelas mengatakan bahwa pejabat publik termasuk presiden dilarang membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Itu jelas dan itu adalah pelanggaran pidana. Pertanyaannya adalah kita tes misalnya, testing the water. Kira-kira kebijakan mengeluarkan bansos itu, yang dirapel itu kebijakan yang menguntungkan pasangan calon atau enggak? Kan begitu. Ngukurnya dari mana Bung Refli? Ya sekarang pertanyaannya adalah, Anda tanya hati nurani dulu dong sebelum kita lihat fakta-fakta. Tapi susah tuh untuk dibuktikan kalau hati nurani. Oh iya, tetapi kan nanti kita akan lihat bagaimana dampak bansos itu bagi kemudian proses pemenangan. Misalnya, lalu kemudian apa yang dilakukan. Iya, saya baca misalnya di hasil Litbang Kompas. Ya, 51 juta. Iya, tapi tidak mempengaruhi pemilih. Bansos itu. Siapa bilang? Hasil Litbang Kompas. Oh, tetap mempengaruhi pemilih tapi persentasenya kan? Sama, maksud saya presentasinya rata. Iya, artinya tidak kan menguntungkan paslon tertentu. Tapi itu kan satu sumber kan? Iya. Tapi sumber lainnya kita juga harus uji. Karena itu kemudian kalau kita bicara tentang proses pembuktian itu membutuhkan waktu, membutuhkan konsentrasi. Kita nggak bisa pakai pembuktian omon-omon begini, kan begitu? Karena itu ada forumnya, tapi ada ayat-ayatnya. Salah satu ayatnya tadi saya katakan, tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu paslon. Oke? Itu premisnya.
Tapi kemudian apakah premis itu nanti kita bisa buktikan? Ya maka kita kerja dengan pembuktian itu. Keyakinan kita mengatakan 01 bahwa yang namanya bansos, semua PKH dan lain sebagainya menguntungkan 02, kan begitu. Nah nanti kita akan buktikan apakah memang inline dengan pembuktiannya di Mahkamah Konstitusi atau di hak angket nanti. Ya, Bang Aiman begini, terlepas siapapun yang jadi presiden di 2024, terlepas siapapun partai yang akan memenang pileg, diskusi soal MK-MK, diskusi soal bansos yang saya kira cukup luar biasa di jelang pemilu ini akan menjadi perdebatan yang cukup luar biasa dan bahkan akan menjadi judul skripsi teman-teman kita yang ada di depan ini. Itu yang saya sebut bahwa perdebatan kita malam hari ini beyond soal elektabilitas, beyond soal siapa yang jadi presiden. Oleh karena itu penting bagi saya menegakkan prinsip demokrasi bahwa para politisi, aparatus kekuasaan, kontestan, kan ini seakan-akan tidak pernah takut kepada manusia, Pak. Ini nggak bisa diungkap, nggak bisa dibuktikan, jadi mereka bisa sewenang-wenang untuk melakukan kecurangan-kecurangan itu. Yang selalu saya tegaskan adalah ingat loh di akhirat nanti, Anda itu akan diaudit amal ibadah Anda. Jangan-jangan ditanya soal apa amal ibadah Anda terkait dengan pemilu 2024. Dan itu bisa menjadi penghalang masuk surga. Ini khas ini. Ya, ini karena bicara sudah soal iman, sebelum ke 02, karena iman udah sama tadi katanya 01 dan 03, saya ke 03 dulu Bung Guntur Romli. Ada indikasi kecurangan tapi pasti bakal sulit untuk dibuktikan hingga ke Mahkamah Konstitusi. Makanya dibuat angket. Silakan. Enggak, siapa yang bilang sulit? Enggak ada yang bilang sulit. Bung Adi tadi bilang. Kita akan buka nanti itu di MK dan itu yang akan kita buka di hak angket. Karena itu kita sekarang juga membangun Jadi nanti kita akan buka di MK, Anda katakan ya, itu? tentu saja. Dan Bukti-bukti kita akan tersebut. apa tadi, diangket? Angket juga, diangket. Oke, angket Kita akan fenomenanya, buka. Ya. angka-angkanya di MK, kurang lebih begitu? Yang jelas hak angket itu kan forum ya untuk bisa dievaluasi bagaimana soal kebijakan perundang-undangan itu dijalankan. Nanti kan kalau ada keganjilan kan kita juga harus menyertakan apa saja yang disebut dengan keganjilan, keanehan, kecurangan, bukti kan kita buka semuanya itu. Tapi kan kalau bicara angket oke lah, fenomena dan kecurangan bisa dibuka. Tapi kalau bicara Mahkamah Konstitusi kan harus ada data, angka yang jelas. Apakah kemudian mempengaruhi suara dan lain sebagainya. Begitu detail. Ya. Itu saya harus jawab kalau begitu. Jadi Aiman ya, kalau orang mempermasalahkan angka-angka, itu dia belajarnya baru halaman pertama atau bab pertama, ya kan? Jadi sejak MK memutuskan sengketa Pilpres 2004, saya waktu itu menjadi asisten hakim, MK sudah ngomong hal yang sifatnya kualitatif. Pada waktu itu Wiranto mempermasalahkan kecurangan di 26 provinsi. Unfortunately tidak ada yang terbukti. Oke. Semuanya ditolak, itu kuantitatifnya. Tapi kualitatifnya kemudian MK menuliskan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya kualitatif soal IT dan lain sebagainya yang sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan suara. Nah karena itu saya mengatakan MK itu the guardian of the constitutions. Dia penjaga konstitusi. Jangan dikecilkan peran MK hanya sekedar mahkamah kalkulator. Kalau MK misalnya mengecilkan dirinya sebagai mahkamah kalkulator, waduh, saya merasa menyesal. Tapi ada kan itu negarawan harapan yang jadi hakim konstitusi. Bung Refli, pada faktanya 2014, 2009 bahkan 2009, 2014, 2019, ya seperti itu harus ada angka. Sekarang saya tanya, Anda baca nggak permohonan 2014-2019? Sebagian pasti ya. Tapi kan saya kita lihat baca, bahwa saya angkanya. hatam bacanya 2014-2019. Permohonannya memang tidak convincing, tidak meyakinkan. Oke. Dalam segi kuantitatif tidak meyakinkan, kualitatifnya juga tidak meyakinkan. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau hakim disodorkan pada permohonan yang tidak meyakinkan, saya tahu kenapa tidak meyakinkan, karena waktunya terbatas. Jadi gini, keputusan untuk membawa ke Mahkamah Konstitusi itu baru dilakukan beberapa hari sebelum pengajuan permohonan. Saya tahu teman saya yang membuat permohonan itu, dan saya mau diajak tapi saya tidak mau. Karena itu tidak banyak kesempatan bagi pemohon untuk eksplor. Nah sekarang insya Allah akan jauh lebih banyak waktunya, ya kan? Insya Allah, saya bilang insya Allah. Saya yakin Bung Pigai sudah punya jawaban, ada satu kertas yang akan dijawab, Bung Fahri juga, tapi jeda dulu. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.
Masih bersama saya Aiman Wicaksono di Rakyat Bersuara. Tadi disebutkan ada indikasi kecurangan meskipun mungkin agak sulit dibuktikan, meskipun tidak sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh Bung Refli. Nggak sulit kok, ada Bung Romli juga demikian. Nggak sulit karena kita sedang mengumpulkan bukti dan bukti itu sudah ada. Sebagian sudah bahkan sudah ditumpuk. Itu yang disampaikan. Tapi ingin saya tanyakan juga sebelum ke Bung Pigai, ke Bung Fahri dulu. Kalau bicara soal Mahkamah Konstitusi, maka ketika bicara sukses, titik suksesnya adalah TSM. Ketika bisa dibuktikan terstruktur, sistematis, masif, maka dikabulkan oleh hakim. Tapi ketika tidak TSM, tidak akan dikabulkan. Benar demikian? Ya, jadi ini yang menjadi problem selama ini. Bahwa setiap orang yang mengajukan gugatan permohonan ke Mahkamah Konstitusi itu gagal dalam pembuktian. Kami ini lawyer yang setiap saat di Mahkamah Konstitusi, mungkin Bang Refli harus paham. Disebutkan itu 2014, 2019. Saya lawyer. Itu lemah. 2024 beda. Saya 2019 itu tangani perkara Pak Jokowi. Saya sama Prof. Yusril pada saat itu ditunjuk menjadi kuasa hukum. Dan kami saksikan secara dekat betapa sulitnya membuktikan apa yang dimaksud dengan TSM tadi. Tadi Bang Refli sampaikan, saya kira pada batas penalaran yang wajar, ya, yang patut, saya kira saya setuju. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga harus mampu bisa melakukan satu teknis atau menerapkan mazhab judicial activism. Tetapi sulit untuk membuktikan soal-soal yang seperti itu. Di mana sulitnya? Beratnya. Sulitnya karena sekarang ini semua premis yang umum yang disampaikan ini, pada saat kita downgrade, kita membreakdown dalam bentuk alat bukti, itu satu pun tidak ada yang bisa membuktikan. Sehingga semua ini tidak ada yang bisa membuktikan. Tidak ada satupun yang bisa dibuktikan. Maksudnya? Pada saat itu informasi 2 kontainer atau 10 kontainer mau dibuktikan ke Mahkamah Konstitusi, itu sampai dengan persidangan terakhir pun tidak ada 2 kontainer. Dan saat itu yang saya mau katakan. Yang kedua, jadi gini ya, saat ini kan banyak spekulasi ya, spekulasi thinking yang selama ini selalu dikembangkan seolah-olah Pilpres ini buruk, Pilpres ini kotor dan segala macam, ya, sulit untuk kita. Tetapi kalau ketika kita berbicara pada level bukti, itu tidak satupun yang bisa membuktikan. Sampai dengan malam ini pun, saya yakin Bung Rocky Gerung juga nggak bisa membuktikan bahwa Pilpres ini kotor. Seperti apa kotornya? Misalnya masalah pembagian bansos. Tadi sudah disampaikan, ada diskursus tentang mendorong agar misalnya ini disikapi secara politik melalui instrumen politik di DPR. Walaupun itu hak konstitusional. Tapi saya memastikan, kami bisa memastikan dengan nalar yang wajar bahwa itu nanti terbentur dengan persoalan bukti. Akan terbentur dengan persoalan alat bukti juga. Misalnya apakah bansos ini mempunyai korelasi dengan Pilpres? Enggak. Bansos ini kira-kira bisa ditarik sebagai satu real evidence. Ya kan, karena nanti instrumen angketnya itu bekerja seperti layaknya. Kalau tidak bisa dibuktikan bahwa itu punya korelasi positif dengan dia menjadi hampa, dia menjadi angka perolehan Pilpres, itu tidak boleh. Angket itu tidak boleh asumtif gitu loh. Angket itu bekerja dengan semi hukum gitu loh. Dia itu instrumen kerja itu mirip dengan satu prosedur yang bersifat pro justisi. Jadi dia itu tidak bisa bekerja cuma hanya karena politisi gitu yang terlibat di situ, tetapi dia itu bekerja karena disumpah nantinya. Bekerja itu layaknya seperti jaksa dan polisi dalam rangka untuk menguji fakta-fakta. Fakta-fakta itu bagaimana caranya dihadirkan satu-satu. Apakah dia itu berbentuk satu real evidence ataukah bukan? Apakah dia itu asumtif ataukah cuma hanya sebuah postulat-postulat umum gitu? Itu nggak bisa. Dan pada akhirnya nanti dia menjadi nisbi dari aspek hukum. Jadi Anda meyakini walaupun ke MK itu bakal sia-sia? Bakal sia-sia. Kami bisa meyakini itu. Okay. Bakal sia-sia. Ada tambahan mungkin Bu? Saya ke Bung Guntur dulu. Ya. Akan sia-sia? Tidak. Tidak? Belum kita lakukan. Tapi saya ada perkiraan sepertinya 02 ketakutan kalau kita bikin angket dan juga MK. Sebentar, saya bicara saya bicara. Jadi ketika kita akan bicara soal angket, ya, soal pelaksanaan undang-undang, soal memanggil siapapun pihak-pihak yang terkait, itu suatu upaya yang sangat serius. Kemudian kalau bicara soal MK, ya bukti-bukti juga akan kita lihat di sana. Kita persis seperti yang kata Bung Refli tadi, bahwa kita tidak ingin Mahkamah Konstitusi itu menjadi mahkamah kalkulator. Ini bukan soal angka-angka saja, tapi ini soal penegakan konstitusi. Bukankah Mahkamah Konstitusi harus selalu mengatur ada korelasi, kemudian perubahan suara. Jadi kemudian kalau seandainya iya ada indikasi kecurangan tapi tidak bisa dibuktikan terhadap perolehan suara, apa hubungannya? Maka tidak akan pengerahan aparat. Ya, nanti akan kita buktikan. Itu kan gak ada hubungannya dengan angka. Tapi kalau kita bicara soal kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, kita akan buktikan di situ. Saya tambahin sedikit ya. Jadi biar kita tidak mislead ya. Di Mahkamah Konstitusi itu dan Mahkamah Konstitusi lain di seluruh dunia ini tidak hanya bicara soal angka. Makanya kenapa ada Mahkamah Konstitusi? Karena dia
disuruh menjaga konstitusi, salah satunya adalah pemilu yang luber dan jurdil. Banyak indikator misalnya kalau kita bicara tentang pemilu yang luber dan jurdil. Kalau kita bicara piramida kecurangan atau piramida pelanggaran, ada yang sifatnya teknikal banyak, itu biasa diabaikan, kadang-kadang cuma perbaikan. Tapi ada juga kecurangan yang misalnya money politics dan lain sebagainya, itu sesuatu yang luar biasa. Termasuk misalnya intimidasi yang paling puncak. Nah, karena itu sebenarnya kalau kita mengatakan bahwa pemilu konstitusional itu hanya soal angka-angka, maka kita gagal. Ngapain kita menciptakan Tapi bukankah Mahkamah Konstitusi harus seperti itu? Atau saya salah? Saya nggak tahu nih, saya tanya. Anda tidak benar, Anda tidak salah, tapi benar 50% cuma. Oke. Karena 50%-nya kualitatif. Memang kalau kita bikin permohonan, itu selalu ada yang namanya pintu masuknya, format permohonan. Jadi format permohonan itu selalu begitu. Anda harus sebutkan angka KPU berapa, angka Anda berapa, ya kan? Selesai di situ. Tapi bagian kedua, ada hal-hal yang sifatnya kualitatif yang kita katakan sebagai pemilu konstitusional yang juga bisa kita permasalahkan, dan itu yang disebut dengan TSM. Ya kan? Jadi terstruktur, sistematis dan masif itu tidak hanya kaitannya dengan angka, tapi terkait misalnya terstruktur itu adalah bagaimana kekuasaan ini leading, memiliki agenda untuk memenangkan paslon tertentu mulai dari atas sampai bawah. Sistematis, ini well planned dia, well organized. Kemudian masif itu berada di banyak tempat. Kalau Bawaslu bilang 50% lebih. Nah, ini sudah beyond dari angka-angka sesungguhnya. Pertanyaannya adalah kenapa di presiden itu belum bisa berhasil? Karena memang tadi saya katakan tidak convincing permohonan sebelumnya. Itu satu. Tidak meyakinkan. Ya, tidak meyakinkan. Tapi jangan salah, di pemilu kada presidennya sudah ada. Kota Waringin Barat misalnya. Kota Waringin Barat didiskualifikasi karena TSM. Jawa Timur. Jawa Timur diperintahkan pemungutan suara ulang di Madura di tempat beliau karena TSM. Kemudian di Bengkulu Selatan itu didiskualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan. Dan itu semuanya tidak terkait hanya dengan angka-angka. Anda mau mengatakan seperti itu? Bahkan tidak ada angkanya. Itu persyaratan apa urusannya dengan angka? Ya kan? Nah, karena itulah kemudian kita akan lihat nanti. Siapa tahu tiba-tiba MK sadar, oh iya ya, meloloskan Gibran itu adalah kesalahan konstitusional. Tiba-tiba dia diskualifikasi Gibran. Bisa meskipun jadi kan? MK sekarang berbeda. Oke lah, katakanlah yang selama ini disebut Paman tidak ikut lagi. Ya, tapi komposisinya 4-4, 8. Ya, tenang, Paman Usman tidak ikut ya. Dan komposisinya 4-4. Dipastikan. Kalau 4-4, maka yang ada ketuanya itu yang menang. Oke, itu ada aturannya? Iya, ada aturannya. Yang ada ketuanya itu yang menang? Iya. Bang, saya tambahkan ya. Jadi berkaitan dengan... Jangan ditambahkan, tapi ditanggapi. Boleh, saya tanggapi langsung. Jadi TSM itu nggak mesti angka-angka kok. Ada buktinya Kota Waringin Barat, Jawa Timur, Bengkulu Selatan. Jadi prinsipnya begini, kita semua ini kan pelaku peradilan nih. Saya, Bang Refli sama juga. Kadang-kadang kita jadi ahli, kadang-kadang jadi lawyer. Dalam posisi yang berbeda-beda aja sebenarnya. Jadi kita tahu persis perkembangan evolutif daripada terobosan-terobosan hukum dan konstitusional yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi pernah melahirkan putusan yang sangat fundamental seperti itu. Putusan perkara 45 tahun 2008, yang mana TSM itulah sebagai sebuah pranata dicetuskan pada saat itu, dan kita terima sebagai satu putusan yang betul-betul luar biasa pada saat itu. Yang kedua, putusan tahun 2010 Kota Waringin Barat, di mana dibatalkan hasil pemilu itu. Seluruhnya itu? Seluruhnya, lalu memutuskan pemenang sesuai dengan putusan MK pada saat itu. Dan berubah pemenangnya Pak? Berubah. Lalu ada semacam pergeseran paradigmatik dari Mahkamah Konstitusi pada saat itu dengan melakukan satu judicial activism, dengan melakukan terobosan-terobosan penting pada saat itu, akhirnya berubah. Kita uji coba dengan Pilpres 2014, yang mana postulat-postulat inti seperti itu juga berkaitan dengan kualitatif, berkaitan dengan TSM itu disoalkan. Tapi pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabaikan itu. Terakhir, yang paling terakhir adalah putusan perkara nomor 1 2019, yang mana pada saat itu asumsi TSM juga dipersoalkan. Jadi pada saat pemilu 2019 itu sebenarnya angka-angka kalkulatif itu sama sekali tidak pernah disoalkan atau didalilkan pada saat itu. Yang didalilkan adalah persoalan pelanggaran yang bersifat TSM itu. Tapi apa kata Mahkamah Konstitusi? Politik hukum telah berubah dengan diundangkannya Undang-Undang 17 pada saat itu, yang mana
seluruh peranata yang dibuat pada Mahkamah Konstitusi pada saat itu tentang TSM itu telah dibuatnya, telah dilembagakan, dipositifkan dalam Undang-Undang 7 itu menjadi gawe Ya, atau intinya Anda mengatakan bahwa semua itu tetap harus dengan angka. angka penting, tapi Mahkamah saat ini kan 2 hari saja bisa berubah. Mahkamah saat ini kan MK itu putusan Paman Usman itu berubahnya 2 hari cuman. Tanggal 19 September ya 2023 semua menolak permohonan yang mengaitkan soal usia itu dan juga pernah menjabat di jabatan publik. Tanggal 21 Paman Usman datang mempengaruhi hakim, dikabulkan. Jadi sesungguhnya kalau kita bicara tadi living constitutions, itu perubahan-perubahan itu sering terjadi. Hanya memang yang paling penting adalah moral dari perubahan tersebut. Anda mau berubah untuk keadilan atau berubah untuk mendatangkan orang atau memberikan jalan bagi orang. Kan itu persoalannya. Tetapi sekali lagi kalau hakim mengatakan dia tidak berhak lagi untuk menguji konstitusionalitas sebuah pilpres atau pemilu, maka dia tidak usah menjadi hakim konstitusi karena dia menghilangkan hakikat Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution. Dan itu hakikat Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia ini. Jadi misalnya Mahkamah Konstitusi Thailand, Georgia pernah membatalkan hasil pemilu itu bukan karena suara, tapi karena cawe-cawe intervensi kekuasaan puncak pada pemilu itu yang dianggap bahwa excessive power itu sudah mempengaruhi pemilu sehingga pemilu tidak bisa berlangsung secara jujur dan adil atau konstitusional. Batal semuanya. Itu dan MK kita tidak terhalang. Itu kata Yusril Iza Mahendra ketika menjadi ahli pada tahun 2014. Dia mengatakan, kalau kemudian MK menemukan ada pelanggaran konstitusi, maka tidak tertutup kemungkinan bagi MK untuk membatalkan hasil pemilu. Itu kata Yusril Iza Mahendra dari tim 02 sekarang. Tapi ini ada waktu enggak ini? Saya mau, ini hak adik-adik sekalian tuh mengetahui ilmu tentang electionnya. Ada Ini waktu. bicara MK bukan? Ini semua. Ini kita kan bicara tentang kecurangan dan termasuk MK juga. Oke, singkat aja gimana nanti? Oh nggak bisa. Oke. Kalau gitu jeda Kalau aja. gitu kita break dulu. Kita dengarkan nanti pasca break untuk ke Bung Natalius Piga. Kita akan kembali saat lagi di Rakyat Bersuara. Kita bicara juga nanti soal hak angket. Ujungnya kemana? Benarkah ujungnya pemakzulan? Kita akan kembali saat lagi di Rakyat Bersuara. Masih di Rakyat Bersuara, nanti saya juga akan mungkin nanyakan ke mahasiswa ini. Apa pertanyaannya terkait dengan hak angket, Mahkamah Konstitusi, indikasi kecurangan dan lain sebagainya. Saya persilakan nanti, tapi simpan dulu pertanyaannya. Sekarang saya berikan kesempatan pada Bung Pigai yang sudah siap untuk memberikan kuliah catatan. Ya, Bang. ini bahan kuliah saya. Saya pernah ngajar pimpinan KPU Republik Indonesia sampai di daerah. Saya yang ngajar pelatihan. Tentang right and election, hak asasi yang dulu. Kalau mungkin yang sekarang, kalau KPU sekarang yang dulu. Kalau KPU sekarang kan dia 02, masa yang ngajarin KPU? Bukan. Untuk gak kelepasan loh. Mungkin waktu mereka masih di kabupaten kota provinsi. Oh, sekarang oke. Tapi jelas KPU yang dulu. Dulu. Bukan yang sekarang ya. Ini Saya penting. ikut mengajar right and election. Jadi biar supaya adik-adik ke sini itu ada ilmunya. Yang tadi kan logika falasi semua itu, complicated logic. Wow, sesat pikir. Nah, jadi yang pertama ini standar Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Dan di Indonesia juga mengikuti aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia dan pemilu. Kalau bicara tentang pemilu itu yang pertama, variabel pertama yang harus dilihat itu adalah right to vote. Hak untuk memilih. Sayangnya mereka tidak menyampaikan aspek-aspek kecurangan right to vote. Right to vote itu kan jumlah penduduknya berapa? Siapa pelaku pendaftarnya? Bupati. PDI Perjuangan saya 91 kepala daerah. Kan karena jumlah penduduk itu dihitung dari kabupaten kota dan dikirim ke pusat untuk kepentingan dana alokasi umum dan kepentingan suara mereka basis. Karena itu mereka lah pelakunya. Itu yang pertama. Tapi selama ini kan lancar-lancar saja. Yang kedua DPT, daftar pemilu tetap kita. Karena pemerintah lancar mendaftarkan.
Karena penyelenggara pemilu lancar dan mendatangi. Sehingga apa? DPT tahun 2019 itu 190 juta kita punya. Sekarang 204 juta, naik 14 juta adik-adik sekalian. Berarti bagus dong, 14 juta rakyat yang ikut pemilih. Ya, terus Kemudian maksudnya apa ini? tingkat partisipasi pemilih 81% dulu 2019, sekarang 82%. Bagus dong keterlibatan. Kan belum keluar. Nanti Rocky akan mengatakan di Amerika tingkat partisipasi pemilih rendah. Iya, di sana itu masyarakat mengerti tentang demokrasi. Kalau di sini anonim, masyarakatnya tidak paham. Sehingga mereka harus dipaksa untuk supaya ikut berpartisipasi, haknya untuk digunakan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua, right to take a part of government. Bagaimana warga negara, rakyat harus dipancing untuk meningkatkan partisipasi dengan cara apa? negara memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dan meminta agar rakyat ikut pemilu. Sosialisasi. Ya. Oke, oleh KPU. Ya. Itu yang kedua. Pertama, yang kedua, right to take a part of government. Warga negara, kami semua ini punya hak untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu sebagai pimpinan. Tapi negara sudah close. Yaitu kalau Anda mau menjadi pimpinan, ada instrumen rekrutmen pimpinan, yaitu partai politik. Hanya melalui partai politik Anda bisa jadi presiden. Kemudian tidak berhenti di situ. Di partai politik juga di close 20% syaratnya, sehingga yang keluar cuma 2-3 orang. Tidak mungkin kita semua bisa menjadi calon. Cuma terus maksudnya apa nih, Bung? Berarti ya karena undang-undang mengatur maka tidak melanggar hak asasi manusia. Mereka hanya yang keluar 4 ini orang. Kita bicara soal kecurangan, kita bicara bukan ini soal yang saya HAM. sampaikan. Karena itu apakah terjadi pelanggaran? Tidak. Semua undang-undang mulai dari Mahkamah Konstitusi sampai dengan persyaratan-persyaratan di dalam peraturan perundangan itu kan pemilu itu kan awalnya bagaimana memilih, tapi proses pelaksanaannya kan Bigai belum singgung. Tunggu dulu, saya jelasin dulu. Itu yang berikut. Yang ketiga, free and fair election. Saya singkat-singkat saja ya adik-adik sekalian, biar supaya kita tahu. Informasi yang disampaikan oleh KPU kepada mulai dari jadwal sampai dengan pencoblosan sampai dengan perhitungan itu dalam rangka free and fair election. Kalau ketika orang mempersoalkan Sirekap, maka Anda membatasi hak warga untuk mengetahui tentang proses pemilu. Karena itu Bapak-Bapak 01 dan 3 yang mempersoalkan Sirekap, maka Anda membatasi right to know warga negara. Anda tahu bagaimana mungkin sebuah proses pemilu keterlibatan mereka tidak tahu tentang perkembangan detik demi detik suara mereka. Anda tidak mau Sirekap dianggap bermasalah. Oke, itu teknik. Tapi jangan menghilangkan Sirekap karena itu Anda membatasi hak rakyat untuk mengetahui. Kan yang meminta membatasi KPU sendiri, meminta dihentikan karena ada permasalahan di Tapi kan media-media juga mendrive, para ahli juga sama. Semua yang kita semua itu menyatakan menghentikan. Itu yang berikut. Yang kedua, Sirekap ini penting. Yang kedua, saya jelasin dulu nanti sebentar batasi. Ya, Yang berikut, katanya itu ada perintah Presiden, ada perintah TNI Polri. Begini, Presiden di dalam konteks pelanggaran dan kejahatan itu perintahnya ada 2. Tertulis atau lisan. Mana tertulisnya bos? Yang ada PDI Perjuangan di Sorong itu. Kalau Sudahlah. Perjuangan ke sana mukanya, jangan ke sini. Oh ya maaf. Yang ada di Sorong itu, yang bupati dengan lembaga intelijen itu baru perintah tertulis. Mana ada perintah dari Jokowi, ada Prabowo sebagai Menteri Pertahanan atau Panglima TNI atau Kapolri untuk memenangkan seseorang. Karena itulah namanya mens rea-nya ada di situ. Karena kejahatan sistemik itu adalah commander responsibilities, bukan individual responsibilities. Tanggung jawab komando. Kalau tidak ada perintah tertulis atau lisan, tidak bisa. Jokowi juga hanya terbatas pada presiden juga bisa kampanye. Itu bukan perintah. Itu yang berikut. Jumlah partisipasi 82% sumbernya mana? Saya cari dari tadi.
Ya karena kamu nggak ikut. Lah enggak, saya cari di Google. Nanti itu saya target sampaikan, KPU. kamu diam dulu. Enggak, mau bicara seperti itu Anda begini. itu datanya dari tadi ngawur. Datanya dari ini, tadi Anda ngawur gitu. Ini saya mau Satu bicara. saya tanya itu 82% ya. Turnoutnya untuk pemilu sekarang sumbernya dari mana? Ya ada, sabar. Sumbernya dari mana? Sabar. Loh gimana? Partisipasi pemilu itu ketika orang selesai coblos, penghitungan nanti baru ketahuan. ketika ya. orang coblos bukan perhitungan. Anda itu tidak pernah ikut di dalam penyelenggaraan pemilu. 82% pemilih Indonesia dari mana sumbernya? Saya tanya, di mana sumbernya? Saya ketua tim pemantau dari mana sumbernya? Ketua tim yang saya cari barusan itu target KPU tahun ini 82% untuk pemilih. Itu kamu sudah ngomong. Itu target, bukan hasil. Gimana? Anda membedakan kan aja Anda data sudah nggak benar. ngomong. Loh, itu target, bukan hasil gitu. Beda. Kalau Anda tidak mengerti sistem, Pak Pigai, hasil pemilu belum diumumkan. Begini, Nanti kalau Anda tidak mengerti 2%. sistem, jangan asal ngomong. Itu yang namanya logika falasi. Lah, gitu. Baru yang berikut Siapa yang logical fallacy atau sesat pikir? Semua. Nggak boleh hanya satu. Ini teman saya. Termasuk Pak Pigai, tapi nggak sesat pikir nih? Saya tidak. Oke. Baru variabel yang keempat itu money politics. Begini, kalau money politics itu bukan uang negara. Saya mau sampaikan. Uang partai politik atau kandidat. Mana uang kandidat dan partai politik? Coba tunjukkan. Kalau uang negara itu dalam hak asasi manusia di preambul pertama. Itu menyatakan bahwa the state obligation fulfill on human right. Yaitu hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan sandan, pangan, dan papan. Karena itu bantuan sosial adalah hak negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyat. Dalam bentuk sandan, pangan, dan papan. Itu uang negara, bantuan sosial. Kecuali money politik bicara tentang uang sumbernya dari partai politik atau para kandidat. Itu yang berikut. Benar kata beliau. Uang Yang negara, terakhir. karena itu nggak boleh diklaim. Adik-adik sekalian, terakhir bantuan pribadi. Terakhir saya mau sampaikan ke mahasiswa. Jangan kita ikut ribut dan sandiwara dalam gelombang yang salah. Jangan mau. Karena begini. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menyatakan dalam proses pemilu setiap negara pemimpinnya boleh menyatakan state in emergency. Jadi karena ke mahasiswa saya harus fair nih. Ada nggak yang mau nanggapi mahasiswa dari Bung Pigai? Ada yang berani nggak nanggapi? Mau nggak boleh nggak ikut-ikut. Oh ada. Jaket kuning dari UI. Ada ini. Silakan Mas. Dikasih. Kalau nggak ada saya mau jadi mahasiswa. Oke. Nanti dosennya. Mahasiswa dulu silakan. Kalian percaya nggak sama Pigai? Saya ngajar KPU kok. Ya, perkenalkan nama saya Sandi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di sini saya ingin menyampaikan juga dari kacamata mahasiswa bahwa mengenai pemilu 2024 ini bukan hanya soal pilpres, soal pileg juga. Kita tahu bahwa selain putusan MK 90 banyak kejanggalan-kejanggalan yang ada. Contohnya mengenai putusan Mahkamah Agung yang diabaikan oleh KPU mengenai keterwakilan perempuan untuk pemilihan legislatif. Dan setelah itu pun Bawaslu menyatakan bahwa KPU bersalah karena mengabaikan putusan Mahkamah Agung tentang keterwakilan perempuan yang presentasinya apabila ada koma maka turun ke bawah pembulatannya, dan itu yang sebenarnya menjadi kesalahannya holistik, bukan cuma putusan MK nomor 90, bukan mengenai bansos saja, tapi sejak awal pun KPU sering lalai dalam memberikan keputusannya terkait dengan apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Tadi disebutkan misalnya ya udah mahasiswa diam saja, mahasiswa tidak perlu resah karena semuanya berjalan dengan normal gitu. Kami di Fakultas Hukum UI ketika pemilu 2024 kemarin melakukan pemantauan TPS. Sekarang juga kami sedang melakukan berbagai diskusi-diskusi publik dalam kampus. Bagaimana hal-hal yang harus kita kritisi di pemilu 2024. Dan banyak hal lagi yang sebenarnya kami akan lakukan. Dan kami akan terus bekerja karena pemilu ini tidak sempurna. Dan kita harus berbenah, pemilu kita masih harus banyak perbaikan. Begitu. Saya setuju. Saya menyetujui dengan Ade. Karena apa? Kita agar supaya penyelenggara pemilu yang berkualitas. Tadi katanya nggak usah karena nggak ada masalah. Setuju karena harus ada span of control.
Ada span of control mahasiswa itu lebih kepada kualitas pemilu. Kontrol agar penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan yang berkualitas. Oleh karena itulah diskusi-diskusi, dialog-dialog itu penting, asal jangan masuk dalam kelompok-kelompok kepentingan. Saya kira mahasiswa misalnya kelompok kepentingan kan mereka nggak masuk partai politik dan sebagainya. Asal, kan saya bilang asal jangan masuk dalam kelompok kepentingan, karena genuinitas perjuangan Anda. Saya aktivis 98. Saya mau kasih tahu organisasi saya, PMKRI, saya PRD, Smith, LMND, aktivis Papua, aktivis kampus, sudah 6 saya itu. Kalau ingin lakukan perubahan di negara ini seperti 98, yang penting jangan masuk dalam kelompok kepentingan. Itu yang penting. Mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa tidak partisan, gerakan akademisi tidak partisan, dan karena itu pemilu ini harus dikawal, harus dijaga sejak dari proses awalnya hingga hasilnya, hingga berjalannya untuk ke depan. Dan itu yang kami lakukan. Sehingga kami akan terus bersuara, kami akan terus bergerak untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar demokratis. Ya. Nih, saya ke Bung Rocky. Kayaknya dia lebih maju pikirannya daripada Pigai. Mahasiswa. Hebat, Bung Rocky tadi mahasiswa dong. Kan saya yang dorong dia ngomong begitu. Bung Rocky tadi sebutkan, semuanya ini sesat pikir, termasuk Bung Rocky. Saya yakin tadi Anda melihat gatal untuk bicara. Saya berikan kesempatan, silakan. Saya terangin dulu sesat pikirnya Pigai itu. Kayak tenang. Benar tadi bahwa right to vote. Tapi nggak berhenti di situ. Mesti ada conditional supaya right to vote itu menghasilkan free competition. Itu dasarnya kan. Free competition, hanya disebut free competition. Kalau ada yang disebut sebagai candidacy yang betul-betul tidak dihalangi. Atau tidak diistimewakan. Jadi itu sama seperti right to vote, iya betul, tapi kita mesti pilih kucing dalam karung. Bukan kucing dalam karung bolong, ya udah kelihatan ada kucing istana di situ. Itu aja udah bias kan. Ada kucing istana di dalam karung. Kita udah tahu. Jadi kemampuan kita untuk membela seseorang hanya karena dia kucing istana mempengaruhi 2 kucing yang lain. Saudara Pigai, right to vote-nya di mana? Pertanyaannya bukan right to vote, just voting apa enggak? Right itu ada pada saya, tapi saya tuntut vote saya itu adil apa tidak. Itu dasarnya yang pertama. Yang kedua tadi, soal TSF. Mahkamah Konstitusi dirancang sebagai tempat kita berdoa terakhir. Itu poinnya tuh. Karena itu kalau disebut terstruktur, sistematis dan masif, itu untuk menguji kualitasnya, bukan kuantitasnya. Kuantitasnya itu ada di dalam pengadilan sebelumnya tuh. Kalau Anda pergi ke Mahkamah Konstitusi, Anda minta semacam, ini doa gue terakhir tuh. Nah hakim itu harusnya mendengar doa yang diucapkan dengan kejujuran. Bukan yang hakim bilang, ya tapi mana bukti bahwa Anda udah berdoa nih. Gak penting di situ kan. Itu yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi itu nobility-nya itu paling tinggi, paling agung itu. Ngapain Mahkamah Konstitusi nanya-nanya data-data segala macam yang dia tahu memang gak mungkin disodorkan kan. Jadi kita mau didik supaya orang sama seperti soal hak angket. Hak angket itu hak yang paling dasar supaya warga negara mau tonton peradilan politik. Bukan dihalangi justru kan. Tapi pertanyaannya, Profesor ya, saya tetap panggil Profesor. Ya, pasti. Soal kemampuan kita bisa beradu. Ya, itu gini, Profesor ya, saya mau nanya. Kalau perbedaan antara Pak Prabowo dengan Pak Anies kan 34%. Apakah MK akan menerima enggak? Dan jangan sampai di sini kita onani intelektual. Karena itu saya bilang tadi, MK nanti mereka akan proses enggak? Menerima enggak? Akan dia tolak. Ya kalau tolak ngapain kita diskusi? Dengarkan kalimat berikut saya. Oh iya. Oke. Silakan. Akan ditolak karena MK merasa dirinya loket. Tempat orang mengadu tuh. Mestinya dia berpikir bahwa dia itu difasilitasi oleh tadi judicial activism. Supaya dia bisa menghidupkan harapan bahwa demokrasi bisa diperbaiki oleh MK. Kalau MK tolak, ini akan jadi presiden untuk MK berikutnya tuh. MK berikutnya bawa aja datanya tuh, terus begitu.
Jadi akan ada hilirisasi kecurangan, hilirisasi kedunguan. Itu yang kita tuntut sekarang supaya MK itu berubah cara dia memandang fakta. Kan itu dasarnya kan. Coba. Apa? Ya, begini. Saya kira kalau kita melimpahkan MK itu kan ada syarat-syarat formil. Kalau persyaratan formil, gini tidak bisa bermain di logika falasi. Ini sesuatu yang fakta. Ini nggak ada urusan dengan fallacies itu. Kasus bicara tentang fakta, bukan bicara tentang logika. Ini ada soal fakta dan Tapi logika. bahwa logika itu membuka pintu untuk masuk ke entry point menemukan fakta, saya setuju. Gini ya, Saudara Pigai. Saya setuju. Ya kalau udah setuju ngapain Kalau bantah saya? secara fakta ternyata terbukti aspek formilnya tidak terpenuhi di MK, kemudian tertolak langsung, maka Itu artinya, karena itu saya bilang tadi, MK menempatkan dirinya sekedar sebagai loket. Nggak pakai otak, nggak pakai ethics, nggak pakai reasoning. Ya. Jadi buat apa ada MK? Ya sudah. Ya iya itu. Kan undang-undangnya menyatakan demikian. Nah iya karena itu. Gini. Undang-undangnya menyatakan demikian. Kita sebagai warga negara ya itu wajib tunduk dan taat kepada aturan-aturan hukum yang mengatur negara ini. Kecuali kalau Anda mau ingin berdiri membangun sebuah negara, kemudian mengelola negara dengan hukum rimba, silakan. Ini negara hukum. Rekstad bukan Mokstad. Ini Rekstad, bukan Mokstad. Anda itu nggak ngerti tentang Mahkamah Konstitusi. Yang paham itu teman Anda Fahri Bahmid. Yang Anda katakan itu ini kan kalian baru mengerti bab hal-hal pertama tentang teknis-teknis mengenai hal-hal yang sifatnya formal. Memang ada formalitasnya, mengajukan permohonan, angka-angka dulu dan lain sebagainya. Tapi itu baru introduction. Yang dalamnya ada lagi yang kualitatifnya. Disitulah munculnya yang terstruktur, sistematis, masif dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara tentang kecurangan pemilu, itu kalau kita bicara tadi saya bilang, kalau excessive power digunakan dan membuat pemilu itu tidak jujur dan tidak bebas, negara lain itu batalkan tuh pemilu. Begini, excessive use of power sebentar itu dulu. fakta menggerakkan Karena sistem itu- negara. karena Mana itu saya sistem katakan, negara yang digerakkan? kalau Itu Anda yang penting. mengatakan bahwa Nggak itu hanya bisa dong. angka-angka, Jangan Anda nggak asal-asal. paham. Excessive Anda use of tidak power paham itu kalau bukan ketika bahasa bilang hukum. cuma angka-angka Itu doang. bahasa keamanan itu, ketertiban atau itu penggunaan putusan kekuatan negara. MK di dunia bukan ini, penggunaan di Thailand, kekuasaan di Georgia hukum. dan beberapa negara lainnya, itu ketika dia membatalkan pemilu bukan hanya soal angka-angka. You understand what I mean? Yeah, I know. Oke. I know, Oke, kita akan lanjutkan nanti. tapi excessive use of power itu tidak bisa bicara. Jadi dia ini nggak ngerti MK, sosok bicara MK. Bukan, Saya sama Fahri ini sudah bicara dengan MK itu udah biasa itu. Ya, Dia tapi nggak ngerti MK. ini kan dapat hal-hal MK nggak pernah teknis dia. EC itu. Nanti kita akan Ini kita bicara tentang bernegara, saat lagi bukan tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Kita masih bersama Suara Rakyat Bersuara dan saya Aiman Wicaksono. Saya langsung menuju ke Bung Adi. Bung Adi, ini banyak kemudian kalau kita lihat ya, bagaimana kemudian hak angket. Tadi kita bicara banyak soal Mahkamah Konstitusi, tapi sekarang kita geser ke hak angket. Hak angket itu tujuannya salah satunya ya betul mengungkap kecurangan dan lain sebagainya. Tapi ada juga unsur yang bisa dimasukkan yakni pemakzulan. Benar demikian? Ya secara prinsip angket ini bisa dia menyasar banyak isu dan berbagai kepentingan secara politik ya. Kita juga sudah sering melihat bagaimana hak angket ini kan menjadi instrumen politik yang sering digunakan oleh partai politik untuk mengungkap peristiwa-peristiwa politik penting. Dulu soal kisruh KPK ya dengan cicak dan buaya. Dulu juga pernah dipakai dalam konteks Bank Senturi. Nah kalau ini dipakai dalam konteks menginvestigasi dugaan-dugaan kecurangan pemilu saya kira oke. Cuman problemnya adalah bisa tidak kawan-kawan 1 dan 3 ini solid yang saya sebut tadi iman politiknya sudah ketemu. Segera ini diwujudkan untuk membuat dan melakukan hak angket di DPR. Kalau Anda melihat sampai saat ini belum ada yang tanda tangan, apa artinya? Ya nggak serius, omon-omon. Omon-omon. Kenapa omon-omon? Prakondisi untuk
melakukan hak angket, kita dengar sudah hampir 2 bulan. Kalau kita men-tracking satu persatu statement-statement partai-partai pendukung 1 dan 3 itu sama kok. Oke. Ada common isu yang kemudian mereka bangun tentang kecurangan. Yang kita tunggu adalah besok, lusa dan seterusnya ada 2 fraksi yang mengusulkan hak angket di DPR. Itu titik dan selesai. Itu adalah satu-satunya ukuran bahwa hak angket ini selesai dan selesai seselesai-selesainya. Oke. Jadi tanpa itu sebentar, Bung hak Pigai, angket ya akan menjadi wacana. Hak angket hanya akan menjadi wacana. Kapan lagi? Sebentar lagi akan segera diumumkan oleh KPU soal siapa yang akan menjadi pemenang di pemilu 2024. Oleh karena itu, Dan perhitungannya sebelum pengumuman itu harus ada hak angket. Harus mulai minimal masuk ini di DPR diusulkan. Kalau ini kelamaan tidak diusulkan, khawatir satu persatu partai politik di kubu 1 dan 3 masuk angin. Bung Guntur. Per hari ini P3 menyatakan hak angket nggak penting dan siap berkoalisi dengan nomor 2. Ya. Saya tak bisa menduga kubu yang lain juga akan melakukan yang sama. Partai-partai di kubunya Gembos sebelum berkembang. Gembos sebelum berkembang. Saya khawatir Layu. karena kepentingan politik yang nggak terduga. Hanya omon-omon. Anda setuju dengan itu? Yang P3, saya agak koreksi itu. Yang P3 itu kan sudah ada tanggapan dari Mas Romi. Kalau pernyataan itu Mas Sandi itu secara pribadi. Oke. Bahwa kalau terkait, dan itu juga nggak ada hubungannya dengan hak angket sebenarnya. Itu kan terkait misalnya soal langkah politik ke depan. Tapi kalau kita mengikuti ya dinamika yang ada, yang di internal komunikasi yang ada, bahwa sampai sekarang itu ya partai-partai yang baik di 01 dan juga 03 masih solid untuk mengajukan hak angket. Dan itu pasti terjadi? Iya pasti terjadi karena Walaupun itu hampir merupakan, sampai hari ini belum ada tanda tangan. karena itu juga bagian dari ya tuntutan masyarakat, tuntutan rakyat ya kan. Karena kan kalau kita bicara soal pemilu itu kan tidak hanya proses hak angket, kemudian nanti juga gugatan di MK, tapi sampai sekarang kita melihat kan ada gerakan-gerakan kelompok-kelompok sipil ya yang melakukan aksi-aksi untuk menyatakan sikap, menyatakan pernyataan yang terkait dengan pemilu. Dan kalau kita melihat ya ada perasaan-perasaan yang muncul yang umum di masyarakat, keanehan, keganjilan dan apa yang kita terjadi yang disebutkan di pertama tadi itu, itulah yang mendorong harus diungkap, harus dibongkar. Karena ini terkait dengan masa depan demokrasi kita. Sebentar, saya mau tanya dulu. Ada keyakinan seperti itu meskipun juga ada pendapat yang lain yang liar. Kalaupun jadi maka arahnya bisa jadi ke pemakzulan. Anda setuju dengan itu? Kalau kita bicara yang disampaikan oleh Bang Todung ketika ketemu dengan Ibu Mega, ini kan angket bukan soal pemakzulan, tapi bagaimana melihat soal kebersihan pelaksanaan pemilu, pelaksanaan undang-undang di situ. Jadi kita tidak bicara dulu soal pemakzulan presiden, karena kita bicara soal pemilu, karena ini terkait dengan proses demokratisasi. Fokusnya akan di situ. Masa depan di situ ya. Akan dijaga di situ. Sebentar sebelum ke Bung Pigai. Akan dijaga hanya ke kecurangan, bukan ke pemakzulan. Betul, karena ini harus kompak nih, 03, 01. Silakan. Iya, sebenarnya pemakzulan itu konsekuensi daripada pelaksanaan hak angket. Jadi kita kan tidak bisa memprediksikan ke depannya seperti apa. Tetapi kalau memang komitmennya ke sana ya bisa saja, karena konsentrasinya adalah bagaimana mengungkapkan kecurangan pemilu. Atau itu bahasa negatifnya, bahasa positifnya adalah bagaimana menjaga pemilu yang jujur dan adil, kan begitu. Masa sih kita khawatir dengan pemilu yang jujur dan adil? Saya heran kan, berkali-kali saya mengatakan, kenapa ada orang takut kita ingin menegakkan pemilu yang jujur dan adil. Nah, cuma memang sekarang ini kan DPR reses. Tanggal 6 baru masuk ya, tanggal 6 Maret. Ya. Ya karena itu kalau misalnya hak angket itu mau diajukan, ya diajukan pada waktu sebelum tanggal 6, nanti rapat paripurna pertama akan dibacakan ada usulan surat masuk. Cuman begini Bro Guntur, kalau di 01 kan sudah jelas tuh sekjen-sekjennya ngomong, presiden atau ketua umumnya ngomong. Nah yang ditunggu sebenarnya dari 01 itu adalah kepemimpinan PDIP. Karena kalau cuma 01 yang mengusulkan tidak akan lolos hak angket itu karena cuma 167 kursi. Tapi kalau ditambah PDIP yang 128 kursi, walaupun misalnya P3 nggak mau ikut, itu mayoritas sudah. Kalau P3 ikut lebih mayoritas lagi. Karena kalau tidak mayoritas ya omon-omon saja. Ya, karena itu perlu suara mayoritas. 3 partai di 01 sudah berkomitmen. Sudah kan, tinggal menunggu PDI Perjuangan. Sudah ketemu kan? Di PDIP juga sudah komitmen. Jadi gini, kalau soal bicara tentang hak angket, saya kira hak angket adalah suatu hak yang dimiliki oleh DPR. Ini jangan definisi yang lagi nih. Bertanya, bukan dengan bertanya kepada kebijakan yang
kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang. Oke, kita setuju. Kemudian itu hak yang dimiliki oleh mereka dan partai-partai politik. Gini aja saya mau sampaikan, Pak Prabowo sudah membuka pintu kita untuk membangun Indonesia yang baik, bersama pelangi Indonesia semua warna harus hadir, warna partai politik, warna suku, warna agama, warna bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya kalau apa? Nggak usah mau angket, udah bukan. kita guyup aja begini. Nggak, maksudnya apa ini? Dijelasin dulu Bang. Begini, semua calon presiden saya mau sampaikan. Pak Anies pernah dipanggil KPK. Pak Muhaimin pernah dipanggil KPK. Pak Ganjar pernah dipanggil KPK. Bahkan pimpinan-pimpinan partai politik itu bermasalah juga. Saya adalah advokasi non litigasi ketua KPK. Saya hadir sebagai saksi ahli di persidangan. Saya tahu rahasia lah. Sudahlah, kita bicara tentang hak angket. Nanti sebentar juga lebur kok, hilang juga kok. Mari kita sekarang bersama-sama membangun Indonesia. Ngomong tentang food estate. Bukan. Oh, bukan. Kita bicara tentang membangun Indonesia yang bersih dan berwibawa secara baik-baik bersama. Ini saya jadi khawatir. Ini karena semuanya ada kasus, lalu kemudian ayo kita guyup, selesaikan, lupakan kecurangan. Saya nggak ngomong ya, itu Pak Aiman yang ngomong ya. Nggak, kan ini arahnya ke sana. Arahnya ke sana kan? Saya tidak ngomong. Saya tidak bicara itu. Jadi maksudnya yang mana? Marilah kita bangun Indonesia, Pak. Presiden Prabowo, terpilih Prabowo, sudah membuka pintu. Sudahlah, nanti kalau mau bertarung siap-siap aja. Siap-siap aja 2029. Baru. Mari kita bertarung lagi berikut. Dan PDI Perjuangan tidak hanya membuka hak angket soal pemilu. Soal pembelian pesawat Mirage juga. Itu akan kita buka. Oh, ini nanti angketnya akan seperti itu. Syukur-syukur Mirage, Ford Estate, kita akan dorong ke pesawat Qatar. Silakan kalau berani, silakan. Silakan. Ya tunggu aja, Pak. Sudahlah, Bos. Saya sudah menyatakan. Ini kalau berani saya ancaman atau apa? Bukan. Saya sudah menyatakan saya adalah advokasi non litigasi. Tadi saya sudah bilang, saya hadir di persidangan sebagai saksi ahli. Berarti sedikit saya tahu dong. Sudahlah, mau Indonesia siapa sih yang bersih, Bos? Sudahlah, kita sudah selesai. Pemilu, begitu keputusan KPU selesai, siapa pemenangnya? Mari kita jabat tangan semua, bangun Indonesia. Bagi-bagi jabatan tidak apa-apa. Kita kerja bersama. Itu yang saya untuk tidak setuju. demi negara, demi rakyat. Rakyat lagi lapar, rakyat lagi sakit. Mahasiswa jangan dengarkan, ini sesat. Sesat ini. Oke. Ini satu sesi sebelum terakhir, saya mau lempar ke Bung Rocky Gerung, tapi Bung Rocky Gerung saya berikan kesempatan di sesi paling akhir untuk menjawab khusus atas apa yang disampaikan oleh Bung Pigai. Mau jawab dulu, mau dikoreksi dulu nggak, Bang? Enggak, kalau untuk... Atau nggak perlu dikoreksi? Nggak perlu dikoreksi. Oh, coba. Tapi bisa berpendapat ya. Oke, nggak perlu dikoreksi tadi? Nggak perlu. Yakin? Saya tidak perlu koreksi. Nggak ada, oke. Nggak ada, saya perlu koreksi. Koreksi salah apa? Ini fakta di Republik Indonesia, Pak. Negara kita ini fakta. Saya cuma tanya, ada yang perlu dikoreksi nggak? Nggak, oke. Iya. Silakan. Jadi barangkali mungkin pendapat saya sekaitan dengan upaya untuk menggulirkan hak angket saat ini. Kita hargai bahwa itu adalah bagian dari hak konstitusional daripada setiap anggota DPR. Persoalan yang terjadi saat ini, apakah koalisi yang akan mengajukan hak angket itu telah solid, telah terkonsolidir dengan cara yang baik atau tidak, saya kira tidak perlu untuk saya berpendapat tentang itu. Cuman saya berpendapat begini, penggunaan hak angket saat ini nantinya menjadi sesuatu yang tidak terlalu prospektif. Kenapa tidak prospektif nantinya? Hasilnya juga menjadi tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Jadi tadi dalam forum yang lain saya sama Bang Refli juga sudah berbicara tentang soal ini panjang lebar. Angket saat ini mau digulirkan. Tanggal 5 ini anggota DPR baru masuk reses. Setelah itu diagendakan di Bamus kemudian agendakan lagi, hak angket itu diajukan oleh kurang lebih 25 anggota, lintas fraksi atau lebih dari satu fraksi, dan itu nanti akan, mekanisme pengambilan keputusan akan dilakukan oleh DPR melalui paripurna. Apakah angket itu diperlukan ataukah tidak? Dari tahap itu saja nantinya akan terjadi ketegangan dan perdebatan yang tidak berkesudahan. Itu yang pertama. Yang kedua,
ekstrimnya, taruhlah bahwa itu nanti ada, katakanlah seperti itu. Nanti disepakati dalam satu forum itu dibentuk angket sebagai alat kelengkapan untuk bagaimana memastikan soal-soal yang akan disorot. Apakah berkaitan dengan keputusan ataupun kepentingan yang strategis, penting dan berdampak luas kepada masyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, itu nanti akan dibuat semacam daftar penyertaan. Daftar penyertaannya itu dokumen yang memuat soal-soal apa yang akan dipersoalkan dalam angket itu. Apakah kebijakan pemerintah ataukah apa? Itu yang kita belum tahu sampai dengan detik ini. Itu yang tahu itu cuma hanya pengusul atau mungkin masih abstrak sekali pengusulnya ini dari mana dan seperti apa mereka itu kita belum tahu. Dan kita asumsikan saja bahwa yang mau disasar ini adalah soal-soal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang beririsan dengan persoalan pemilu. Diasumsikan seperti itu dulu untuk sementara ini. Kalaupun itu yang terjadi, saya katakan tadi ada kemungkinan dua keadaan. Keadaan yang pertama, angket itu nanti sampai pada satu rekomendasi politik bahwa diperlukan atau adanya satu kepentingan nasional untuk bagaimana merancang bangun kembali ya, sistem pemilu kita yang lebih efisien, yang lebih prospektif, yang tentunya bisa menjamin prinsip-prinsip demokrasi dan seterusnya. Atau yang kedua, ada hal-hal yang mungkin lebih penting, lebih strategis agar rekomendasi itu ditindaklanjuti dengan satu pernyataan pendapat. Kalaupun itu yang terjadi, maka sampai dengan masa pemerintahan atau rezim ini berakhir, angket itu atau berujung kepada hak menyatakan pendapat, karena hak menyatakan pendapat itu ada dua kemungkinan. Sampai untuk mengeluarkan satu rekomendasi pasif, ataukah ditindaklanjuti dengan satu dakwaan atau satu, katakanlah seperti itu, ekstrimnya ke sana sampai ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu diberikan alokasi waktu bersidang 90 hari. Ya, Anda mau mengatakan bahwa ini terlalu panjang. Terlalu maka panjang. Mustahil. Terlalu panjang. Walaupun pada saat perjalanan angket tentu akan ada banyak fakta dan data yang mengemuka, kan itu? Kemungkinan mungkin saya bisa belum berkesimpulan seperti itu ya. Karena yang terjadi saat ini adalah pemilu ini, katakanlah pelanggaran ini terjadi sporadis dan sebenarnya tidak terlalu secara nasional ya. Karena memang kalau kita mencek juga di beberapa tempat, beberapa wilayah juga semuanya berjalan secara kondusif. Kalaupun saat ini riak-riak yang terjadi, itu juga tidak bisa kita klaim sebagai satu pelanggaran yang Anda sistemik. mengatakan bahwa sulit sekali untuk membuktikan TSM, itu versi Anda ya? Tidak sistemik, katakanlah seperti itu. Pelanggaran ini tidak sistemik, dia sporadis saja. Oke, baik. Sehingga barangkali penyikapannya juga mungkin butuh pendekatan yang lebih sporadis juga. Baik, terima kasih. Mungkin seperti itu. Ini poinnya sudah didapatkan, tentu kita akan bicara soal bagaimana kelanjutannya. Kita akan kembali, rakyat bersuara akan kembali, dan saya akan berikan nanti kesempatan terakhir bagi Bung Rocky Gerung. Sesaat lagi saudara, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Sampai kita pada sesi terakhir di Rakyat Bersuara. Saya langsung saja berikan kesempatan pada Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, silakan. Oke, coba kita endapkan kemarahan. Kita endapkan percekcokan. Dan kita mau lihat, Ibu Mega tentu menginginkan ada pemeriksaan prosedur pemilu. Tetapi bagi Ibu Mega, mungkin buat sementara, sampai soal jujur tidaknya pemilu. Maksimal di situ. Mungkin hal yang sama juga sedang dipikirkan oleh Surya Paloh. Sedang dipikirkan oleh Caimin. Karena kalau kita periksa sebetulnya dari awal tiga-tiganya kotor. Prabowo kotor. Anies kotor. Ganjar kotor. Karena mereka memakai fasilitas yang curangnya itu 20%. Yang dari awal kita bawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi dari awal prosedurnya udah curang. Karena kecurangan itu, kecurangan berikutnya juga bertambah kan. Hanya karena ingin memenuhi kuota 20%, maka Anies kesulitan. Atau Nasdem kesulitan untuk cari pasangan Anies tuh. Lalu SBY mulai protes. Tapi udah selesai. Akhirnya AHY masuk kabinet. Itu berarti di kabinet hari ini misalnya ada dua anak muda tuh. Satu Gibran, satu AHY. Publik, pers akan cari AHY terus. Karena Gibran udah selesai di obrak-abrik oleh netizen kan. Jadi bayangin Pak Jokowi sebagai seorang strateg, pengatur strategi, akan sangat sedih melihat Gibran tidak lagi dieluk-elukkan
oleh publik. Pemilu udah selesai, panggung Gibran udah selesai. Sekarang pindah sorotan ke AHY itu. Jadi diam-diam SBY dapat keuntungan sebetulnya dari soal pemilu ini. Tapi oke, itu urusan mereka tuh. Urusan kita adalah memastikan bahwa kejadian ini mesti dibongkar karena di dalamnya ada persembunyian kejahatan. Sekarang kita ukur sampai di mana bongkaran itu bisa kita lakukan. Tukar tambah pragmatis dari Ibu Mega dengan Pak 01 ini, ya ujungnya cuma ingin memenangkan pemilu. Tapi bagi rakyat ini bukan soal menang pemilu, kejujuran di dalam pemilu itu. Nah itu yang kita bayangkan bahwa akhirnya dapat semacam ya tukar tambah pragmatis. Sudahlah sampai pemeriksaan aja, jangan sampai pemaksulan. Tapi di benak masyarakat dunia orang melihat bahwa Indonesia ada di dalam tukar tambah di antara pemain-pemain yang sebetulnya bermasalah tuh. Jadi kita bayangkan itu keadaannya, lalu Pigai mesti terangkan dengan cara yang mendebarkan. Kalau terjadi angket segala macam panjang, mending hentikan aja angket itu tuh. Kenapa orang yang benar dan jujur dan menang itu takut untuk dipersoalkan di angket? Prabowo udah benar, Prabowo udah menang, Prabowo udah jujur, dia datang aja diangket kan. Kayak itu logikanya kan begitu tuh. Jangan dibantah dulu ya, nanti ada kesempatan buat Pigai. Jadi Pigai dari seorang pedagog berubah menjadi seorang demagog gitu kan. Itu soalnya tuh. Nah orang bertanya kenapa Pigai berubah dari pedagog jadi demagog? Sogokan material apa yang ada pada Pigai itu? Itu pertanyaan kunci kita. Karena perpindahan paradigmanya jauh betul. Gak usah dijawab dulu, sabar. Sekarang Anda bayangkan. Kalau tidak dibersihkan masalah ini melalui angket ini. Tapi angket versi masyarakat sipil ya, bukan angket versi politisi. Yang hanya ingin memenangkan perhitungan atau memeriksa supaya ditentukan siapa yang menang, siapa yang kalah di situ kan. Nah nilai ini yang sedang kita ujikan tuh. Bayangkan misalnya Pak Prabowo kalau dia nggak, saya usulkan begini, Pak Prabowo bilang aja kami setuju hak angket. Dan saya Prabowo Subianto menolak diberi pangkat jenderal bintang 4. Kan dia udah presiden, ngapain pakai jenderal lagi kan. Ini kan sogokan Jokowi aja kan. Yang takut bahwa Prabowo tidak lagi ada dalam sphere of influence dari istana kan. Saya berasumsi bahwa tadinya Prabowo tawanan Jokowi, sekarang Jokowi jadi tawannya Prabowo. Berubah paradigmanya. Enggak ada soal itu, you bisa bantah nanti, tapi saya mau terangkan itu. Jadi enggak. Ya soal enggak tuh urusan segala macam. Jadi kita ingin lihat ini pintu masuk dari mengucapkan kembali dasar-dasar berrepublik itu ya angket itu. Tapi sekali lagi angket yang dimaksudkan oleh masyarakat sipil, bukan angket yang dimaksudkan oleh partai PDIP maupun partai oposisi yang lain kan. Walaupun itu kita tahu akan ada tukar tambah di situ. Tapi kita mesti maksimal. Karena angket ini pameran penting bagi bangsa ini untuk lihat, oh ini prosesnya. Angket ini akan menunjukkan, oh ternyata dirty vote itu dikendalikan oleh dirty hand dikendalikan dirty mind. Dan mastermind-nya adalah Jokowi kan. Walaupun memang pemaksulan itu akan menimbulkan goncangan, tapi mesti diterangkan tuh. Saya boleh... Ya, saya berikan kesempatan. Oh jangan dong, terlalu banyak itu kasih waktunya. Sebentar, nanti saya berikan kesempatan. Silakan diselesaikan Bung Rocky, silakan. Nanti saya berikan kesempatan. Jadi sekali lagi, demi Prabowo sebetulnya angket ini mesti dijalankan dengan dukungan Partai Gerindra. Problem Anda bayangkan nanti di universitas, di kampus-kampus dia ini nih, ada foto Prabowo di situ, foto Gibran di situ. Setiap hari orang lihat ini kok nggak nyaman ya, lihat kayak ada gangguan terhadap Republik kalau lihat fotonya Gibran kan. Kan kasihan juga Pak Prabowo. Kan ini masalahnya akan dibuka terus, demikian juga Pak Jokowi. Itu dasarnya. Jadi kebersihan pemilu mesti betul-betul diatasi dengan meloloskan hak angket itu. Oke. Jadi begini, kalau saya singkat saja. Singkat ya. Tadi bilang Pigai pedagog berubah menjadi demagog. Demagog itu benar. Terus berapa yang dibayar kan begitu. Nah, saya mau kasih. Saya apresiasi posisi, karakter, cara berpikir dan keinginan
Bang Rocky Gerung. Ya udah, bagus. Tuh. Tapi Bang Rocky Gerung ini adalah penonton sepak bola terbaik di muka bumi ini. Saya pemain. Kenapa? Saya di Komnas HAM setiap tahun saya nangani 6.000 sampai 8.000 kasus. Kasus saya tangani. Ya. Selama 5 tahun. Itu sudah 30-an ribu. Saya orang yang suka nangani kasus. Kalau kaitkan dengan orang-orang yang mendorong angket. Kalau bersih seperti Rocky Gerung. Berwibawa seperti Rocky Gerung. Setengah malaikat seperti Rocky Gerung. Top. Justru itu. Top. Lalu kena. Tapi masalahnya, apakah mereka yang calon presiden maupun partai-partai mau mendorong hak angket? Pak Rocky sendiri tahu kan busuk-busuknya. Justru itu. Sudahlah, diam aja. Kalau begitu selesai pertarungan kita, ya. Rocky, I love you, Rocky. Sudahlah, ini penonton dan pemain. Waktu jadi pejabat pernah korupsi nggak kamu? Bentar ya. Oke, singkat saja, waktu sudah habis. Ini saya sudah teriakin terus, tapi silakan singkat saja. Justru karena Pigai tahu mereka bermasalah, biarin aja kan terjebakan. Kenapa you mesti halangi justru? Enggak, saya apresiasi posisinya, respect. Jujur ya, rakyat Indonesia, Rocky punya cara berpikir itu di atas rata-rata. Saya suka. Tapi penonton itu masalahnya. Ya apa pentingnya? Ya, kita pemain mengerti. Sudahlah, tidak akan dorong itu. Kenapa saudara Pigai itu menghalangi hak publik bahkan untuk nonton keburukan di antara mereka yang menginginkan hak angket? Kenapa? Mestinya sebaliknya Anda dorong Prabowo itu bilang, saya tahu mereka itu bajingan semua, saya akan datang ke situ tuh. Saya dorong supaya hak angket, supaya bisa dibuktikan bahwa yang menuntut hak angket dua partai ini itu betul-betul partai sudah bajingan. Kita diam sampai inaugurasi tanggal 20 baru Rocky kita sama-sama. Kan pendukung AHY juga kan? Tidak, saya tidak dukung AHY. Sama dong, sudahlah. Rocky udah. Apa pentingnya saya dukung AHY? Sudahlah. Nanti kita sama-sama kok. Saya juga pendukung AHY, jangan salah. Silahkan. Kita dua sama-sama. Nggak ada itu, you mau cari-cari teman. Oke, saya terakhir Bung Rocky, silakan terakhir. Saya terus mengkritik 02, mengkritik bukan sekedar AHY yang saya kritik, SBY saya kritik. Itu warna bajunya aja sama, Bang Rocky dengan saya. Baiklah, oke. Ada kata Kak, 5 terakhir, silakan. Saya akan tutup acara ini, silakan terakhir sebelum saya closing. Ya saya nggak tahu apa warna baju Anda sama dengan warna otakmu, saya nggak peduli itu. Tapi sekali lagi, poin kita adalah mau membersihkan proses ini nih. Itu dasarnya kan. Jadi kalau dihambat itu menunjukkan juga ada ketakutan pada 02. Kalau Anda bersih dan jujur, ya Anda maju. Kalau Anda tahu lawan Anda kotor, jebak aja dia kan. Itu dasarnya kan. Jadi saya bukan pemain bola, bukan pemain pelatih, tapi saya akan bawa bendera kebenaran itu dan lakukan victory lap. Kalau jujur kenapa gentar? Kalau bersih kenapa risih? Kan kalau begitu. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, angket jalan aja. Mahkamah Konstitusi jalan aja. Kalau memang tidak ada masalah, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Begitu ya Bung Pigai, begitu Bung Rocky, Bung Guntur, Bung Fahri, Bung Refli, dan Bung Adi. Lagi ke belakang sebentar. Dan pemirsa, ada ambisi dan hasrat lupa diri yang menjadikan demokrasi keluar dari cita-cita reformasi. Jika semua berawal dari Mahkamah Konstitusi, di mana kami rakyat Indonesia menggantungkan nasib diri. Politik adalah jalan tak berujung. Oposisi bisa menjadi koalisi. Dan mereka yang berkoalisi hari ini barangkali tengah sibuk mengundi jajaran menteri. Siapa peduli dengan dugaan kecurangan yang lantang disuarakan? Siapa pula yang akan bergerak berjuang melawan ketidakadilan? Tidak ada kawan dan lawan abadi, karena politik adalah seni dari berbagai kemungkinan dan ketidakmungkinan itu sendiri. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa.